studio partner sih masih belum ada suaranya mas, masih lagi doa dulu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati menantikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin tetap bertahan. Perlahan hati terasa mengganggu, ku coba untuk harus menjauh. Perlahan hati ku berbelenggu, ku coba untuk hancurkan diri. Hentikan langkahmu, saat sudah semua berlalu. Biar mudah menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segala
bukan membakit hati telah satu. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Semangat pagi Permata Banker, selamat datang di Permata Learning Week 2022. Pada sesi ini akan ada hadiah berupa voucher belanja untuk 3 peserta yang memberikan pertanyaan yang paling bagus. Pastikan untuk merename dengan format NPK_nama. Dan juga jangan lupa untuk mengisi feedback di akhir sesi. Selamat mengikuti sesinya, keep on learning, let's grow stronger together. Happy learning! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai Permata Bankers. Selamat datang di acara Permata Learning Week 2022 Grow Stronger Together. Senang sekali di sini dengan saya sebagai moderator di sesi siang hari ini yang akan memandu sesi siang hari ini ya. Dan saya saat ini pengen menyapa nih kepada teman-teman Permata Bankers yang sudah join, terutama khususnya yang syariah di sini. Hai teman-teman di syariah, sudah ada yang join belum? Kalau nggak ada saya sedih nih. Oke, semoga teman-teman syariah dan juga unit lainnya sudah datang, sudah hadir dan juga mensupport seluruh rangkaian acara Permata Learning Week 2022. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan ada informasi nih bagi rekan-rekan yang sudah mempunyai talent atau sangat yakin nih, wah kayaknya saya bakal menang nih, dan mengikuti kontes Permata Got Talent dan sudah mengirimkan videonya. Nanti tunggu ya, akan diinformasikan hasil pemenangnya pada saat closing ceremony Sabtu 23 Juli. Di sini, Permata Bankers juga bisa mengikuti rangkaian acara ini melalui aplikasi Pearl, yaitu yang bisa di-download dan langkahnya mudah sekali. Permatanya Pearl ini, setelah download pilih event, klik join, lalu setelah mendapatkan konfirmasi bisa langsung klik attend and watch video. Di sini nanti seperti yang diinformasikan tadi di awal ya, teman-teman akan dipilih bagi yang penanya terbaik. Jangan lupa nih, lumayan 100.000 buat beli GoPay ya, buat jajan-jajan ya. Nanti kalau misalkan di sesi akhir, pemenangnya akan dihubungi oleh panitia. Sebelum kita mulai acara, biasanya kita memulai acara untuk hal yang baik-baik dan juga menutupnya sampai selesai dengan baik. Kita mulai dengan hal yang baik juga ya. Kita memulai dengan doa, dan doa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan doa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Permata Banker, saya ingin menginformasikan
seluruh rangkaian acara ini, baik peserta yang hadir di sini, narasumber saya, dan juga staf yang hadir, di sini sudah mengikuti prosedur kesehatan yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi semuanya sudah swab, antigen, dan insya Allah semua kita sehat walafiat ya selama mengikuti acara offline ini. Untuk kita memulai acara Permata Banker Learning Week ini, tentunya kita tidak lupa dan tidak lain ya, harus mengikuti urutannya yaitu dengan menyanyikan video Mars Permata Banker. Oke, teman-teman sudah tahu yang baru, kita mulai saja bersama ya. Silakan. Permata Bank milik Indonesia, berkarya untuk membangun bangsa, bersaing di era yang terbuka, yang terbaik yang dipersembahkan. Permata Bank milik kita semua, dengan satu tekad yang pasti, jadikan hidup lebih bernilai untuk membangun Indonesia. Bersatulah demi kemenangan, jalin tali persaudaraan, tak lelah berkarya demi bangsa, mengabdi untuk masa depan. Permata Bank milik kita semua, dengan satu tekad yang pasti, jadikan hidup lebih bernilai untuk membangun Indonesia. Permata Bank milik kita semua, dengan satu tekad yang pasti, jadikan hidup lebih bernilai untuk membangun Indonesia. Oke, bagaimana? Sudah menyaksikan semuanya video Permata Bank yang baru? Luar biasa, keren banget ya teman-teman ya. Di sini musik pengiringnya, kolaborasinya juga membuktikan hal yang baik ya, perpaduan antara Bangkok Bank dan juga Permata Bank selaku pengendali saham utama dalam hal ini, tentunya menggambarkan hal yang dinamis, agile, dan juga lebih modern untuk teman-teman juga yang lebih keren tentunya. Oke, di sini kita sebelum mulai acara juga ada sambutan perwakilan dari HR. Kita akan mengundang salah satu ibu HR kita, yaitu Ibu Eni Sutarso. Silakan Ibu Eni, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa kabar Ibu? Aman Ibu? Sehat Bu? Suaranya Ibu bisa ini kayaknya kurang terdengar ya. Selamat siang semua. Oke, sip. Aman Bu? Sorry masih unmute. Biasa Enggak nih kalau apa-apa. virtual kayak gini. Iya, harus tes dulu makanya saya Bu. Oke, aman ya Bu? Silakan Ibu Eni. Aman. Ini kalau agak pecah-pecah mohon maaf ya, soalnya lagi di WTC. Kalau di WTC suka agak-agak aneh. Gak apa-apa Bu, oke. Selamat siang Permata Banker sekalian. Senang sekali pada hari ini saya bisa ikut serta memeriahkan Permata Learning Week 2022. Dan semoga di tengah cuaca yang mendung pada hari Jumat penuh berkah ini, semangat kita untuk hidup sehat tetap terjaga. Sesi siang ini sangat menarik ya teman-teman ya. No Commitment, No Healthy Life. Dengan Mas Aderai sebagai pembicara. Dan saya ingat sekali di zaman waktu saya muda dulu, beliau merupakan salah satu Halo? Sorry. Jadi saya ingat banget waktu zaman saya masih muda dulu, Mas Aderai ini merupakan salah satu role model hidup sehat yang sampai saat ini kita bisa lihat dari penampilannya masih terlihat sangat muda. Luar biasa. Komitmen untuk hidup sehat harus menjadi bagian dari Permata Bankers, di mana bank senantiasa mengingatkan melalui beberapa kebijakan terkait kesehatan, yaitu kesehatan merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan. Bank juga memberikan dukungan untuk menjaga kesehatan, salah satunya melalui program medical check-up yang tadi di awal sudah kita bahas juga di chat chat hari ini,
terkait medical check up yang dimana diadakan setiap 2 tahun sekali, dan unfortunately pada saat ini baru sekitar 26% karyawan kita yang melakukan medical check up. Setelah dilakukan medical check up, ada baiknya teman-teman Permata Bankers berkonsultasi dengan dokter perusahaan dan mulai mengatur pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, istirahat cukup. Nah, istirahat ini merupakan hal yang sering terlupakan nih, apalagi di tengah padatnya jadwal kita di masa kerja pandemik ini, kita sering lupa, terutama pada saat working from home, dan tentu saja yang paling penting juga adalah berolahraga. Hal ini paling susah nih teman-teman, terutama kalau kita menggunakan istilah kekinian yaitu mager atau malas gerak. Banyak sekali waktu kita terbuang percuma hanya dengan menonton Netflix atau membuka sosial media, padahal banyak sekali aktivitas yang menyenangkan yang dapat dilakukan sambil berolahraga, baik di dalam maupun di luar ruangan. Menyadari bahwa work-life balance merupakan hal yang sangat penting, maka sejak tahun 2004, Permata Bank menyediakan wadah untuk penyaluran hobi teman-teman Permata Bankers dan olahraga, yaitu Permata Club, di mana di dalamnya tersedia beberapa cabang olahraga seperti futsal, bulu tangkis, fotografi, dan lain sebagainya. Program mingguan pun kita adakan, seperti diantaranya virtual yoga, ada aerobik, ada senam, dan yang paling seru pastinya jalan-jalan virtual ke luar negeri. Setiap tahun kita juga mengadakan Permata Olimpik, yang meskipun di masa pandemik program ini kita lakukan secara virtual, akan tetapi minat dari Permata Bankers terus meningkat dari tahun ke tahun. Program ini biasanya diadakan dalam rangka menyambut ulang tahun Bank Permata di bulan September. Jadi ayo setiap direktorat kita mulai berlatih dari sekarang supaya bisa jadi juara tahun 2022. Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada Permata Bankers semua dan Mas Adera yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua di hari ini. Dan jangan lupa Permata Bankers untuk segera melakukan medical check up. Dan mari kita sama-sama mulai berkomitmen untuk hidup sehat hari ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Eni sambutannya. Oke, namun sebelum berpisah Ibu ini, saya minta waktunya sebentar ya untuk kita foto bersama narasumber saat ini yang sudah hadir tentunya dengan Mas Adere ya. Kita berfoto dulu. Oke teman-teman, sudah on cam semuanya, nyalakan kameranya dong biar Adere bisa ngelihat wajah-wajah antusiasnya yang pada pengen tahu nih bagaimana caranya untuk berkomitmen dalam healthy life. Sudah semuanya on cam? Sudah siap? Kita siap ya dengan hitungan 3, 2, 1 and smile. Oke, cukup? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, kalau begitu di sini kita sudah hadir juga untuk narasumber kita siang hari ini, Mas Adere. Sebelum kita mulai, hai. Halo. Siapa di sebelah saya? Aduh. Semua pasti ini ya, senang ya kedatangan pembicara narasumber yang luar biasa ini yang sangat berkomitmen dalam bidangnya tentunya. Selamat siang Mas Adere, saya panggilnya Mas ya. Terima kasih Ibu Eni sudah kami diundang ke sini. Terima kasih teman-teman Permata Bankers, mudah-mudahan bisa sedikit ada pembelajaran hari ini. Iya. Iya. Baik, sebentar mungkin kita sebelumnya saya pengen memperkenalkan dulu ya, membacakan biodatanya dari Mas Adere ini ya, tentunya sangat sudah inilah famous ya buat teman-teman famous gitu, bukan famous itu ya, famous ya teman-teman yang tentunya senang untuk mengolah tubuh ya dalam hal ini kesehatan dan juga menjaga kesehatan. Kita di sini mengundang Adere, seorang bodybuilder ya dan juga health consultant yang saat ini selama 20 tahun mungkin lebih ya Mas Adi ya sudah ya berkecimpung di bidang kesehatan dan juga bodybuilder ya. Untuk saat ini beliau sudah memiliki beberapa usaha juga, salah satunya Adere Institute ya yang saat ini ya di berbagai tempat teman-teman bisa datang tuh kalau misalkan ingin mengetahui lebih banyak lagi program-program yang ada di komitmen yang ada di Adere Institute ya. Dan untuk saat ini beliau adalah lulusan dari Fakultas Fisip
hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Betul ya, Mas Adi ya? Wah, luar biasa, cerdas, udah gitu berkomitmen dalam kesehatannya. Ini tentu penting banget nih. Kalau misalkan udah cerdas, komitmen, wah pasti banyak yang suka nih ya. Fansnya banyak. Nah, teman-teman jangan lupa nanti di sini, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan dalam paparan yang diberikan oleh Mas Ade, langsung aja di chat ya. Nanti saya akan munculkan chat yang menarik untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan nanti kita akan bacakan, dan juga kalau misalkan teman-teman oke, nanti dapat hadiah loh. Jangan lupa ya, chat di sini. Oke, kita sebelum kita lebih lanjut lagi dari saya sendiri ya, Mas Ade. Nih, di sini kita akan bicara mengenai no commitment, no healthy life ya. Tentunya mungkin ada paparan yang akan dijelaskan oleh Mas Ade ya, nanti untuk di materinya ya. Oke, silakan Mas Ade untuk paparannya. Oke, baik, terima kasih. Izin ya, Mbak Nuka ya. Nanti Mas kita Ade. sambil ngobrol aja ya, nggak apa-apa. Teman-teman izin sekali lagi, mungkin kali ini nggak teknis, lebih kepada kayak mungkin cara diet atau latihan dan sebagainya, tapi kalau ada istilahnya kadang-kadang tidak hanya sekedar badan atau misalnya otot, tapi kita kali ini temanya juga kalau bisa mind over muscle gitu. Jadi lebih kepada cara pandang kita terhadap badan itu sendiri. Nanti kalau ada istilah yang mengatakan healthy body gitu, starts from healthy mind gitu ya. Jadi kita ngomongin mindset ya sekarang. Judulnya teman-teman yaitu adalah kalau tidak ada punya satu komitmen, konsistensi, biasanya kadang-kadang konsekuensinya badan yang sehat itu bisa akhirnya jadi tidak terwujud ya. Dan sebaliknya tentunya ya. Yuk kita langsung aja teman-teman sekalian. Next. Jadi ada satu definisi Mbak yang saya katakan, sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Aduh, mainnya hati lah ya di sini ya. Iya, kenapa? Karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Itu yang saya katakan 95% orang yang diet gagal. Karena itu dia ada nuansa berkorban di sana. Nah, jadi ketika terjadi perlawanan hati itulah makanya badan akan membuat satu mekanisme defensif sendiri untuk akhirnya kalau istilahnya terminologinya namanya homeostatis. Makanya kenapa sebenarnya kadang-kadang kita kalau mau loncat ke dalam satu kesimpulan dengan kita bilang bahwa dia sakit, tapi pada sesungguhnya sebenarnya bukan sakit, itu kan pemaknaan yang melemahkan hati. Pada dasarnya sebenarnya tubuh sedang membuat satu istilahnya mekanisme defensif untuk menciptakan keseimbangan gitu. Makanya kenapa dia harus keringetan, makanya kenapa dia harus gemeteran gitu ya. Contoh misalnya kayak waktu Mbak kedinginan gitu, badannya dia bergemetar gitu ya. Nah, waktu gemeteran, waktu kedinginan sebenarnya kalau kita mau punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, yang terjadi adalah ada istilah yang orang bilang bahwa lemak yang ada di bawah kulit kita, dia sedang berakting atau behaving seperti lemak. Kalau lemak itu kebanyakan lemak putih katanya, white fat, white fat adipose tissue. Waktu kita kedinginan, dia behaving as a brown fat adipose tissue. Nah, brown fat adipose tissue itu terkenal dengan badan kita meng-create satu panas sendiri, jadi terjadi yang namanya sebenarnya fat burning itu gitu. Nah, cuma waktu kita kedinginan dari gemeteran kita takut gitu. Padahal sebenarnya itu fat burning ya. Padahal terjadi fat burning. Ini cuma contoh aja gitu. Nah, jadi maksudnya untuk menghangatkan tubuh pada saat dingin betul, gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kadang-kadang jangan terlalu gampang juga untuk merendahkan kecerdasan tubuh itu sendiri. Maksudnya ke sana. Ya kita next dulu ya. Nanti kita ngobrolnya lanjut lagi. Banyak. Jadi memang kalau ada istilah sesuatu yang tidak pernah habis, kalau istilahnya orang bilang katanya demi yang lain pepohonan berbuah, katanya demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain katanya sapi memberikan susunya. Nah, demi yang lain katanya itulah hidup manusia kita gitu. Jadi makanya kenapa memberi itu adalah sesuatu yang tidak pernah habis. Kalau ada istilah yang mengatakan secret of living is forgiving. Giving itu artinya memberi. Kita nggak pernah habis kalau dalam memberi kepada orang lain. Di sisi lain ketika for dan giving dijadikan satu, yang disebut dengan namanya pemaafan. Kita nggak pernah habis dalam upaya memberikan pemaafan, tapi yang paling penting itu adalah memberikan maaf kepada diri sendiri gitu, karena itu nanti hubungannya dengan pertemanan hati dan itu nanti hubungannya dengan sehat gitu. Maksudnya ke sana ya. Yuk next dulu, kita lanjut lagi. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan bahwa teman-teman sekalian kadang-kadang itu si Mas Adere katanya disiplin banget ini apa gitu, tapi yang tidak disadari teman-teman sekalian, kita semua pada dasarnya disiplin. Nah, disiplin itu sebenarnya hanya sebuah konsekuensi ketika kita punya yang namanya fondasinya pemahaman. Nah, jadi kalau kecerdasan kita akan keimanan yang tinggi, makanya kita bisa seolah-olah jadi disiplin karena kita sholat 5 kali sehari. Iya, betul. Gitu. Kecerdasan kita akan kebersihan yang tinggi. Akhirnya kita jadi sikat gigi sehari 2 kali atau bahkan 3 kali atau mandi 2 kali. Karena apa? Karena kita punya sebuah pemahaman bahwa bersih itu nikmat. Nah, masalahnya dalam hal sehat, kenapa kita tidak punya konsistensi? Kita lost gitu karena kecerdasan kita atau pemahaman kita akan kesehatan yang rendah. Nah, makanya kenapa
hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pembelajaran baru buat teman-teman punya opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati dalam hal sehat. Ya, oke, next lagi, lanjut. Nah, jadi konsepnya sekali lagi ya, kalau kita melakukan dengan senang hati, gitu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, itu biasanya akhirnya konsekuensinya itu nanti sehat itu akan mengikuti, gitu ya. Nah, kalau dari sini nih Mas Ari, saya lihat kan lakukan dengan senang hati, bukan karena susah hati ya. Betul. Kadang ada orang yang berkata kalau misalkan olahraga itu harus dipaksain. Kalau kita walaupun lagi tadi kata Mbak Eni bilang kan kondisi saat ini kalimatnya mager katanya gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Ya, itu sebenarnya salah karena lebih kepada sebenarnya asosiasi kita gitu. Jadi ketika kita asosiasinya membayangkan contoh misalnya Mbak Nuka, contoh paling gampang sederhana ibaratnya. Kalau kita sikat gigi, itu yang happy, yang senang tuh gigi kita. Kalau kita keramas, yang happy, yang senang rambut kita dan kepala kita. Nah, pada saat kita mandi, yang senang tubuh kita, kan gitu ya, benar ya. Jadi kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, kalau misalnya mandi, keramas, sikat gigi adalah membersihkan badan luar, berarti kalau olahraga membersihkan badan dalam. Nah, biar lebih bersih ya betul, organ tubuhnya. Iya, jadi waktu kita olahraga apa yang senang? Yang senang jantung kita, yang senang paru-paru kita, yang senang pembuluh darah kita, tulang kita, otot kita. Nah, jadi kalau kita punya sebuah pemahaman itu, akhirnya kita bilang, iya ya, orang saya mandi aja saya usahakan gitu. Karena saya merasa ada kewajiban, karena bersih itu adalah bukan tujuan, tapi bersih adalah sebuah syarat. Makanya kenapa ada istilah teman-teman bilang bahwa health is not a destination, health is a fundamental requirement. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita punya pemahaman itu, akhirnya kita bilang, iya benar, saya akan lakukan dengan senang hati. Teman-teman melakukan sikat gigi dengan senang hati, keramas dengan senang hati, mandi dengan senang hati. Bahkan teman-teman dandan berjam-jam, kadang-kadang wanita ya, dengan senang hati gitu ya. Nah, jadi saya yakin suatu saat nanti teman-teman juga mau melakukan olahraga dengan senang hati. Kenapa? Karena kalau kita punya asosiasi yang menguatkan hati terhadap hal tersebut, pada saat itulah makanya akhirnya olahraga itu menjadi menyenangkan. Kebalikannya, tidak boleh dilakukan next dengan susah hati ya. Nah, jadi ini yang namanya konsep yang namanya pain and pleasure itu sendiri gitu. Jadi ketika kita mengasosiasikan olahraga sebagai pain, maka otomatis kita bilang, aduh saya kok harus olahraga, aduh capek, nanti yang ada rambut saya jadi kusut, yang ada yang ada saya nanti baju saya jadi basah lagi dan sebagainya. Jadi seolah-olah olahraga itu menjadi satu pain gitu atau satu kesengsaraan. Tapi ketika tadi yang saya katakan olahraga itu kalau kita punya asosiasi sebagai suatu kenikmatan, nah pada saat itu otomatis aksi yang dijalankan tentu berbeda. Begitupun juga dengan konsep yang saya katakan tadi, 2 dari 3 pria misalnya merokok. Kalau ditanya kenapa mereka merokok, karena mengasosiasikan rokok kan sebagai kenikmatan. Makanya aksinya merokok. Tapi ketika ada orang ditanya kenapa yang satu nggak merokok, karena dia bilang, iya aduh nanti paru-paru saya kotor, ntar pembuluh darah saya, darah itu kan sungai kehidupan saya, tapi tiap hari saya masukin sampah, si nikotin, si tardan. Maka otomatis bagi saya, aduh nggak deh saya nggak ngerokok. Nah, dia mengasosiasikan rokok sebagai kesengsaraan. Nah, makanya aksinya masing-masing orang berbeda. Jadi bukannya salah yang mana, tapi lebih kepada teman-teman silahkan pilih asosiasi mana yang mau dipakai, termasuk dalam hal olahraga, termasuk dalam hal sholat, termasuk dalam hal kerja, dan sebagainya. Dijadikan landasan gitu ya, betul. Mas Andi ya, masing-masing ya. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi saya katakan, ini lebih kepada kayak evaluasi dari kebanyakan dari kita gitu. Jadi konsep daripada belajar itu sesederhana itu. Ketika kita dalam hal sehat itu biasanya kita acuh cuek. Nah, cenderung kalau kita cuek berarti kan kita pasti tidak punya pembelajaran atau apa kan, semua padanya aja. Nah, pada saat itu akhirnya pasti dalam urusan sehat kita sering salah paham. Dan ketika salah paham, akhirnya kita jadi sakit. Atau kalau dalam hidup itu kita acuh, lalu kita salah paham, akhirnya terjadi yang namanya duka, gitu, atau kesedihan, atau sengsara, atau samsara, kalau orang bilang gitu. Nah, pada saat itulah akhirnya kita bilang, aduh bingung nih ya sakit, aduh bingung nih ya sedih, aduh bingung nih ya kesel terus, bete terus, akhirnya mencari solusi. Nah, itu yang disebut dengan namanya indirect knowledge gitu. Oh, kayaknya ada deh solusinya di sana. Gimana ya caranya supaya biar saya bisa sehat? Nah, setelah dapat sehat itu, akhirnya ketemu, oh ternyata sehat itu seperti ini tuh. Ah, saya coba akan aplikasikan. Nah, pada saat itulah akhirnya si error itu akhirnya hilang, tersingkirkan dari salah paham menjadi benar paham. Dan pada saat itu konsekuensinya adalah si senang, si suka, si sehat, atau si sukses itu sendiri. Jadi cara kerjanya kira-kira seperti itu. Next. Lanjut lagi, nah ini cara kerja yang paling gampang, sederhana. Kalau dalam hal belajar ya teman-teman, ini kan kita ngomongin di Permata Learning Week ya. Jadi konsepnya sederhana. Apa yang diomongin sama orang kita dengarkan,
Lalu pelan-pelan kita hafalkan, kita dengarkan, kita hafalkan. Oh gini, oh saya ngerti, saya coba ulang lagi, saya bisa. Nah ketika saya dengarkan dan saya hafalkan, lama-lama akhirnya kita jadi mengerti dan paham. Dan ketika kita mengerti dan paham, akhirnya itu harus dijadikan sebagai kebenaran yang baru. Gitu. Jadi contoh misalnya yang paling gampang nih, sederhana, misalnya gini. 1 menit kita berolahraga, kita hanya membakar 5 kalori. Kalau sekali kita makan martabak manis 350 kalori kan gitu kan ya, satu potong. Nah berarti kan kayak gitu. Oh iya 350 berarti 1 menit, berarti sedangkan 1 menit saya cuma bakar 5 kalori. Berarti kalau seandainya saya mau membakar 350 kalori, berarti saya harus membakar 1 jam hanya untuk 1 potong. Padahal tadi saya udah makan setengah loyangan gitu ya. Nah jadi nah jadi pada saat itu akhirnya kita menyadari, coba saya hafalin dulu. 1 menit cuma 5 kalori, tapi kalau 1 potong itu 350 kalori, kalau setengah loyang itu udah hampir sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Berarti saya bilang, wah gila itu rugi banget ya kalau kita berarti olahraganya berarti kebanyakan banget. Nah pada saat itu kita, setelah kita hafalkan dan kita dengarkan terus, oh iya ngerti, dan akhirnya kita pahami. Oh iya ya, ternyata apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kita membakarnya. Nah jadi ketika akhirnya martabaknya akhirnya datang ke muka kita, nah pada saat itu Mbak Nuka kok nggak dimakan martabaknya? Iya dikit aja, santai aja. Kenapa? Akhirnya menjadi kebenaran baru bagi kita. Jadi apakah Mbak jadi berkorban nggak bisa makan martabak? Enggak sih, biasa aja. Cuma saya sekarang jadi lebih paham. Oh iya ngerti ya. Jadi saya tetap makan deh 1 aja nggak apa-apa deh, is okay. Tapi kalau seandainya saya harus makan 3 kayaknya nggak worth it banget nih. Gitu. Ya, jadi konsepnya maksudnya seperti itu. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi konsep daripada rumusan sehat itu sebenarnya kayak mirip kayak rumusan happy. Ini sebenarnya rumus ini adalah sesuatu yang saya mau katakan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa artinya semua dari kita itu punya kesempatan untuk sehat. Semua dari kita punya kesempatan untuk happy. Semua dari kita punya kesempatan untuk sukses. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari S itu adalah set point in our brain, artinya cara pandang kita. Lalu condition of living, apa yang terjadi kita hari ini sekarang. Dan voluntary choices adalah pilihan atau keputusan apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dari kontribusinya, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu adalah kontribusi daripada si C, which is hari ini condition of living kita. Waduh, kita masih banyak cicilan rumah, cicilan motor, aduh masih belum lagi ini gitu ya. Lalu saya juga belum punya ini, belum punya itu. Seolah-olah condition of living kita ibaratnya kayak dalam tanda kutip jadi melarat banget sih gitu. Apalagi dengan kondisi musim infeksi ini. Banyak hal-hal yang akhirnya nggak memungkinkan bagi kita. Tabungan cepat habis dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau konsep daripada anggap aja sehat itu sama dengan happy, kita bisa lihat di situ. Jadi condition of living itu hanya ternyata berkontribusi cuma sekitar 6% sampai maksimal 12%. Artinya apa? Artinya tubuh manusia begitu cerdas untuk dibohongi. Nggak bisa dia dibohongin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya badan kita itu pinter juga beradaptasi. Jadi ketika kita sekali waktu dikasih sesuatu yang enak, begitu udah enak, kita nikmatin enak, kita jadi terbiasa. Begitu terbiasa pasti kita mau lagi yang lebih lagi. Nah makanya kenapa condition of living itu nggak akan pernah puas orang. Karena ketika kita dulu punyanya uangnya cuma 10, kita kepengen 100 harapannya. Begitu udah 100, kita bilang udah biasa 100, saya kepengen lebih lagi. Dan seterusnya. Makanya kenapa sebenarnya di sini ada peran yang namanya kalau ada istilah orang mengatakan kekayaan terbesar adalah kekayaan akan rasa bersyukur sebenarnya. Perbendaharaan akan rasa bersyukur yang tinggi, itu yang bisa kita bisa menikmati harta kita. Dibandingkan dengan rasa bersyukurnya kurang, hartanya banyak. Tapi focusing on what's missing. Nah makanya kenapa C contribute only 6-12%. Tapi kalau set point in our brain, nah ini yang tadi saya katakan, cara pandang kita terhadap sesuatu yang menguatkan hati selalu yang kita pilih. Nah pada saat itulah sebenarnya akhirnya kita mau ada orang yang punya begitu banyak, tapi karena cara pandangnya atau rasa bersyukurnya yang rendah, akhirnya selalu merasa kurang. Kebalikannya ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi ketika cara pandangnya menguatkan hati, karena rasa bersyukurnya tinggi, akhirnya dia justru malah lebih happy gitu, karena dia punya gitu, betul sekali. Dan yang terakhir adalah kalau istilahnya voluntary choices itu adalah lebih kepada keputusan yang kita ambil hari ini secara sukarela. Kalau saya mau memutuskan hari ini bahwa ibaratnya I give up my personal history, ya udah deh saya lakukan aja. Jadi iya sih saya masih makan sembarangan, saya nggak pernah olahraga, saya masih ngerokok dan sebagainya. Tapi masih ada kesempatan nggak kira-kira nih Mas Ade untuk saya punya pola hidup yang lebih sehat? Tapi kamu mau jalanin? Mau? Ya udah, berarti nggak ada masalah. Masih ada kesempatan berarti ya. Kapan waktu yang tepat untuk memulai pola hidup sehat? Sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk mengatur pola makan? Sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk memulai aktivitas olahraga? Sekarang.
usia kapan yang paling tepat untuk punya pola hidup yang lebih sehat? Jawabannya pasti sekarang. At Jadi any tidak time ada lah kata terlambat selama kita bersedia untuk mau Voluntary. untuk memutuskan gitu. Nah, jadi konsep rumus ini sebenarnya nanti bisa berlaku sebagai rumus healthy, bisa berlaku sebagai rumus happy, atau bisa berlaku sebagai rumus sukses, nggak ada masalah. Tapi teman-teman akan bisa melihat betapa material itu hanya akan relate ke 6 to 12% aja. Sisanya dalam Tapi the mindset whole gitu ya. thing adalah sebenarnya cara pandang kita. Makanya ada istilah yang mengatakan, Anda ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat Anda. Anda ingin merubah hidup Anda, hidup Anda nggak berubah buat Anda. Tapi ketika Anda bersedia merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika dunia dan hidup kita berubah seketika saat itu juga. Nah, jadi poin saya adalah lebih kepada teman-teman sekalian, konsep sehat, konsep kaya, konsep sejahtera, itu semuanya juga mudah-mudahan kita bisa punya opsi cara pandang. Itulah gunanya mungkin Learning Week hari ini ya. Iya, betul. Mudah-mudahan teman-teman juga dibombardir oleh berbagai informasi yang menguatkan hati dari berbagai narasumber, dari berbagai kegiatan. Saya mengucapkan apresiasi yang begitu besar ya kepada Permata untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ini sehingga jadi akhirnya para karyawan semuanya jadi punya senjata yang lebih baik. Nah, jadi konsepnya sederhana, kalau badan kita Mbak ya adalah akumulasi daripada apa yang kita makan, yang kita konsumsikan. Nah, pikiran kita juga sama, adalah akumulasi daripada apa yang kita masukkan. Nah, dalam hal ini yaitu adalah data dan informasi. Makanya kenapa menjadi tantangan bagi kita ketika data dan informasinya nanti misalnya nggak akurat dan kita mengidentifikasi diri kita dengan isi itu, nanti bisa jadi salah paham gitu ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati di sana. Next, lanjut lagi biar cepat ya. Nah, ini jadi kalau istilahnya alamnya pikiran kita katanya itu berdasarkan salah satu penelitian dari Dr. Jonas Chang ya. Coba di next lagi. Nah, jadi katanya isi membayangkan, jadi mind itu kan gelas kita. Jadi kalau isi gelas kita itu namanya thoughts. Itu next lagi, sedikit lagi. Terusin sampai bawah. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi kepala kita, bahasa Inggrisnya kalau pikiran itu adalah mind. Tapi isi pikiran kita itu adalah thoughts. Nah, isi pikiran kita itu katanya berdasarkan Dr. Jonas Chang mengatakan adalah mostly biasanya pasti itu-itu saja. Repetitif. Kedua, biasanya unnecessary, unimportant. 85% kebanyakan negativitas dan 90% lebih tidak bisa diandalkan gitu. Itu dua-duanya berarti lumayan tinggi juga ya. Iya, jadi jadi maksudnya kita tidak bisa mengkontrol isi pikiran kita. Jadi ada istilah orang bilang we cannot control the content of our mind. Kenapa? Karena panca indera kita ngambil itu semua. Jadi contohnya ketika kita buka sosial media, ketika kita nonton TV, kita nggak bisa lihat apa, semuanya keserap aja. Kayak radarnya narik gitu ya. Narik aja semuanya. Nah, cuma sekarang tinggal bagaimana kita dengan berbagai rubbish gitu atau sampah yang masuk, tergantung pinternya kita. Kalau kita bisa mengaktifasi intellectual brain kita untuk kita bilang saya mau pilih aja mana yang mau saya masukin folder, ini buang. Ya, buang betul, gitu ya. betul. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat otak kepala manusia katanya bentuknya seperti ini. Jadi ini yang disebut namanya reptilian brain, di sini disebut namanya limbic brain, yang di sini disebut namanya intellectual brain. Nah, kalau yang reptilian brain itu is a survival brain. Kalau limbic brain adalah emotional brain, dan sedangkan yang namanya intellectual brain atau yang namanya frontal lobe atau frontal cortex, itu yang disebut dengan namanya brain yang paling muda, yang kalau kita bisa tarik nafas dengan panjang dan pelan gitu. Nah, pada saat itulah kita bisa memilih mau mengaktifasi what kind of brains yang ingin kita aktifasi. Nah, dalam hal ini kalau bisa kita mau aktifasi yang pinternya. Seperti hari ini teman-teman sekalian. Pasti teman-teman sedang mengaktifasi si intellectual brain-nya kan? Nggak mungkin teman-teman sedang mengaktifasi si limbic si reptile survival brain, enggak kan gitu hari ini. Karena memang ini ketika kita learning, kita berinvestasi, kita benar-benar memang tarik nafas, buang nafas, tenang, duduk, teman-teman belajar, dapetin itu semua. Nah, jadi konsepnya kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Next, coba kita lihat di sini. Jadi dari katanya mind itu, kalau bahasa Indianya markata, itu artinya monyet. Jadi konsep daripada monyet itu sebenarnya, jadi ketika dia meloncat ke depan mengarahkan kita pada ketakutan dan kecemasan, atau ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah gitu, sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Cuma yang uniknya dari monyet itu, dia tidak bisa meloncat kalau tidak ada kendaraan. Nah, siapakah kendaraan monyet itu? Next, yaitu adalah kendaraan monyet itu, yaitu adalah next si nafas kita ternyata. Jadi gerakan nafas kita ternyata adalah gerakan pikiran kita. Gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita. Jadi kalau Mbak Nuke
lagi kesel, lagi sebel, lagi marah, biasanya nafasnya pendek dan cepat. Cepet gitu. Tapi pada saat dimana kita dekat dengan orang yang dikasihi, kita baru dapat rezeki, sebagian mungkin ada yang jatuh cinta gitu ya. Nafasnya panjang dan pelan. Nah, jadi kita bisa lihat di sana bahwa gerakan nafas kita itu cenderung biasanya representasi daripada gerakan pikiran kita. Nah, sedangkan kita tahu isi pikiran kita kebanyakan sampah, pada saat itulah kita akan bilang apa? Pay attention terhadap apa? Terhadap nafas kita. Bukan pay attention terhadap pikiran kita. Makanya kenapa positive thinking itu akan selalu kalah dibandingkan dengan negative thinking. Karena membutuhkan satu yang namanya willpower. Nah, sedangkan kita nggak selalu willpower itu selalu tersedia. Gitu. Dan kadang kita capek, lemes, kadang belum makan, kadang-kadang mungkin lagi low bat lah gitu ya, energinya turun. Pada saat itulah akhirnya kita nggak bisa lebih si willpower-nya itu betul. Nah, jadi oleh sebab itu pay attention ke nafas kita. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau bicara pikiran itu mungkin mengutip daripada kata bijaksana daripada Mark Twain adalah apa yang membuat kita bermasalah adalah bukan ketika kita tidak tahu tentang hal tersebut gitu, tapi karena kita so tahu aja. Jadi apa yang kita yakini dan apa yang kita percaya ternyata nggak begitu gitu. Maksudnya Mark Twain itu seperti itu. Jadi oleh sebab itulah teman-teman sekalian, ternyata untuk bisa sehat pun juga sama. Kadang yang membuat kita nggak sehat itu lebih kepada kayak kecerdasan kita untuk membuat berbagai alasan. Karena kita saking pinternya, sehingga akhirnya malah menjauhkan kita dari sehat. Ya, gitu. Bikin boundaries gitu ya. Betul. Jadi mental block terbatas itu sebenarnya barriernya kadang-kadang datang dari diri kita sendiri. Ya, next, lanjut lagi. Nah, jadi kita set intention kita atau itikat. Itikat itu adalah ada yang istilah mengatakan adalah hasrat tanpa pamrih ya. Jadi apa itu itikatnya? Itu itikatnya adalah kita mau sehat ya. Gimana caranya? Next. Nah, ini lebih kepada kayak sebenarnya bukan secret atau apa, tapi lebih kepada kayak reminder bagi diri kita aja sih sebenarnya ya. Mungkin kalau mengutip dari awal, mungkin ini adalah landasannya gitu ya, betul. 10 poin landasannya gitu ya. Beberapa poin-poin ini nanti saya jelaskan selanjutnya habis ini. Secara umum adalah, tadi yang saya katakan, yang satu adalah kalau berbicara pikiran itu menyenangkan kalau seandainya kita terbuka terhadap banyak hal gitu, dan kita tidak punya kepamrihan terhadap hal tersebut. Nah, karena apa? Karena biasanya yang masuk ke badan kita atau ke kepala kita itu kebanyakan sampah itu tadi, makanya mesti kita rajin terbuka. Jadi kalau ada istilah saya tanya sama Mbak, ibaratnya, Mbak kira-kira ya membayangkan gitu apa yang ada di kepala kita berdua sama apa yang ada yang tersedia di luar sana, banyakan mana? Banyakan di luar sana. Tapi instead kita yakin karena kita benar gitu ya. Padahal bisa bayangin, padahal kita cuma punyanya cuma segini aja. Sekepala kita doang sekepala gitu ya. kita, apalagi kayak saya kepalanya kecil ya. Jadi makin gak ada isinya lagi. Lalu yang kedua yaitu adalah menjalankan segala sesuatunya tadi saya katakan dengan sukacita, dengan senang hati ya. Itu nanti hubungannya dengan, makanya kenapa penyakit disebut dengan namanya dis artinya tidak, itu nyaman. Jadi ketidaknyamanan itu kadang-kadang makanya menyebabkan kesakitan. Makanya kenapa bisa ada psikosomatis dan sebagainya, itu yang jadi satu tantangan ya teman-teman sekalian, apalagi sekarang mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita. Stres ya. Jadi bisa bayangkan command center kita, si hipotalamus itu mengirim signal ke badan, akhirnya signalnya kalau didominasi oleh stress response, maka yang teraktivasi adalah si sympathetic nervous system, which is modenya adalah fight or flight atau modenya protection. Makanya kenapa imunitas jadi nggak meningkat gitu, karena di situ terjadi non-rest, non-digest. Makanya kenapa orang kalau stres itu susah mencerna makanan, asam lambung naik dan sebagainya. Itu alasannya kalau secara teknis nanti kita akan bisa tahu, oh ternyata production of hydrochloric acid kita nggak optimal kan, kita stres. Karena kita menua, kadang juga toxicity dari makanan-makanan, karena toxicity secara emosional, termasuk toxicity dari si virus itu sendiri ya misalnya. Nah, jadi itu yang mesti hati-hati ya teman-teman diingatkan. Lalu ada istilah yang kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki, makanya kenapa harus mulai dari diri kita sendiri. Yang keempat adalah fokus bukan kepada apa yang kita tidak mau, tapi yang kepada kita mau. Lalu ini yang nomor 5 itu kalau istilahnya yang namanya no justified resentment. Tidak ada sebuah pembenaran gitu terhadap sesuatu yang justru malah menjauhkan kita dari sehat gitu. Ya. Lalu yang selanjutnya yang nomor 6 dan sampai nomor 10-nya. Nah, ini terus lanjut aja nggak apa-apa, diklik semuanya. Jadi nomor 6-nya yaitu adalah tidak ada kata terlambat. Anytime ya. Betul. Nomor 7-nya adalah belajar tadi ya istilahnya, kalau ada istilah orang bilang our mind is a wonderful servant tapi is a lousy master, hati-hati gitu ya. Lalu yang ke-8 kita embrace
silence, yang ke-9 kita embrace our own divinity, dan yang ke-10 adalah ternyata orang yang paling kuat itu bukan orang yang umurnya panjang itu adalah bukan orang yang paling kuat, tapi katanya orang yang paling bijaksana. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu. Oke, yang nomor 1 yaitu ada terbuka untuk belajar tentang sehat gitu, tapi nggak boleh ada pamrih ya teman-teman ya, karena biasanya kalau pamrih itu jadi akhirnya, wah kok saya udah lakuin ini kok nggak dapet gitu ini ya. Harus segera gitu. Jadi kita attach dengan seolah-olah resultnya gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya nanti akan jadi berat kalau dalam hal olahraga kalau kayak gitu. Mas Ade, saya udah diet ini apa kok nggak turun-turun ini apa gitu ya. Itu masalah ibu-ibu kayak saat ini. Betul. Yang dia tidak sadari adalah kadang-kadang parameternya kadang-kadang bukan cuma sekedar berat turun gitu ya. Iya. Yang sesungguhnya kalau yang namanya sehat itu adalah merubah komposisi tubuh kita. Dari yang tadinya komposisi tubuhnya misalnya ibaratnya mungkin tidak seimbang, karena di situ ada yang namanya otot, ada tulang, ada organ ya, ada cairan ya, lalu ada lemak gitu. Nah, jadi ketika terjadi penurunan berat badan kita happy karena kita pikir itu kemajuan. Tapi ternyata yang turun adalah apa? Yang turun cairannya, yang turunnya ototnya, yang turun tulangnya gitu. Lemaknya tetap aja di situ atau bahkan lebih tinggi. Nah, jadi mesti hati-hati di sana. Ternyata yang salah adalah yang kita mau adalah bukannya weight loss, tapi yang kita mau adalah sebenarnya fat loss gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Next, lanjut lagi. Jadi ini ada satu istilah ya, kalau teman-teman, ini sebenarnya secret of success dari semua lah. Ini hanya sebuah cerita yang saya kutip. Jadi seekor kucing kecil sedang berputar-putar. Dari kejauhan kucing tua datang dan menghampiri kucing itu dan bertanya, wahai anak muda, kamu sedang ngapain? Diklik aja nggak apa-apa. Kamu sedang ngapain gitu, kata yang tua tadi. Penggemar kucing senang banget nih kalau filosofi kucing nih. Iya, jadi kata kucing itu dia bilang, oh saya sedang mengejar ekor saya. Lalu ditanya, loh kamu kenapa mengejar ekor kamu? Dia bilang, oh iya karena saya di sekolah diajarkan itu. Loh memang kamu sekolah apa? Saya sekolah filsafat kucing katanya. Oh di sekolah filsafat kucing, baru tahu saya di sekolah itu. Emang di sekolah itu diajarkan apa? Diajarkan 2 hal. Hal yang pertama adalah katanya yang paling utama dari seekor kucing itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya dari tadi saya kejar-kejar terus. Saya berharap kalau seandainya saya bisa dapatkan ekor saya, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik saya selamanya gitu. Nah, tapi kucing yang tua berkata kepada anak muda itu, wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang gitu ya, saya tidak pernah sekolah, tapi saya setuju sama kamu. Yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan letaknya memang benar ada di ekor kita. Tapi saya tahu kalau seandainya saya kejar ekor saya tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya melakukan 2 hal. 1, mencintai apa yang saya lakukan dan bermanfaat bukan cuma bagi diri saya, tapi juga bagi kucing-kucing lainnya ya Mbak ya. Ya bukan orang lain ya, tapi kucing lain yang lagi ngomongin. Itu ada juga. Betul. Di situ, ya? Nah, dan pada saat itu apa yang terjadi? Saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi yang terjadi adalah ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Nah, jadi konsep inilah yang sebenarnya teman-teman sekalian, bahwa kadang-kadang kita pun juga apapun ya, kita boleh punya target, itikat ada di sana, tapi percaya atau tidak, ketika kita pay attention terhadap apa yang kita lakukan saat ini, waktu dulu saya latihannya saya benar gak ya? Saya nikmatin gak latihan saya? Benar gak latihannya optimal? Diet saya gimana? Saya nikmatin gak diet saya dengan ini apa? Ternyata kayak akhirnya performa yang baik, yang akhirnya nanti menghasilkan juara lah atau menghasilkan piala, itu hanya mengikutinya. Apalagi yang seperti saya katakan, piala itu kan hanya sebuah simbol aja. Pada kenyataannya adalah kalau ada istilah yang mengatakan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil ya betul ya. Jadi saya rasa itu berlaku bagi kita semua ya dalam hal kesehatan ya. Betul. Jadi loving what is itu penting, bukan loving what if kalau istilahnya orang bilang. Next. Nah, jadi yang kedua juga adalah kalau istilahnya itu memulai dari diri sendiri, itu konsep sebenarnya daripada kalau kita berbicara pendidikan. Nah, ini kita ngomongin learning ya. Kita ngomongin learning itu teman-teman sekalian, satu hal kalau ibaratnya Bapak Pendidikan Nasional, tahu nggak Mbak? Siapa? Pak Ki Hajar Dewantoro. Ya, Pak Ki Hajar Dewantoro. Nah, Pak Ki Hajar Dewantoro punya moto. Mbak ingat nggak motonya apa? Kalau ibaratnya dulu di OSIS ada di ini kita ya. Oh, gitu di dalam hati di badan yang sehat terdapat. Itu salah deh ya gue. Mohon maaf nih, kayaknya udah lupa kemana-mana ini. Tuturi Handayani atau Ingarso Sung Tulodo. Nah, itu artinya apa? Artinya kita mengajar dengan mencontohkan. Nah, jadi itu adalah salah satu cara. Iya, betul. Jadi mengajar dengan mencontohkan itu artinya dengan cara apa? Dengan cara we cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Makanya kenapa teman-teman sekalian, yuk kita praktekin sama diri kita sendiri.
Begitu praktekin sama diri kita sendiri dan berhasil. Nah, strategi itu atau pembelajaran itu setelah diaplikasikan pada dirinya berhasil, pada saat kita mau mentransfer si knowledge itu kepada orang lain menjadi sesuatu yang jadi mudah. lebih mudah, iya. Gitu. Karena udah ada sampel dari diri kita sendiri. Ya, gitu. Cuma kebanyakan dari kita kadang-kadang cuma belajar hanya sekedar tahu, tapi nggak pernah dipraktekkan ke dirinya sendiri. Makanya kenapa ada istilah orang bilang belief restrict you, knowing empowers you. Itu maksudnya adalah ketika kita hanya cuma percaya apa kata guru, percaya apa kata expert, percaya apa kata narasumber. Tapi kalau teman-teman sendiri nggak berpraktekkan dan nggak mengaplikasi pengetahuannya, pada saat itu teman-teman akan selalu berada di dalam situasi tanda tanya itu. Pasti ada nuansa kayak keraguan itu masih tetap ada terus. Iya sih Bali sih bagus ya ini apa terus saya belum pernah ke sana kata gitu. Orang gitu kata orang katanya begini, katanya begitu. Oh katanya kalau mau sukses begini, katanya kalau mau ini begitu. Tidak melakukannya atau nggak ngerjain hal itu gitu ya. Betul. Ya teman-teman, jadi mudah-mudahan makanya kenapa ada istilah orang bilang bahwa katanya knowledge is power, tapi the real knowledge is apply the real power is apply knowledge gitu. Jadi the real power adalah pengetahuan yang istilahnya yang bisa kita aplikasikan. Ya, oke. Next, lanjut lagi. Ya, oke. Nah, jadi ini juga sama. Kalau istilahnya orang bilang, jadi apa yang kita pikirkan itu yang what expense. Apa yang kita fokuskan biasanya di sana tenaga kita tersalurkan. Ya, jadi kalau istilahnya orang bilang dalam hal kesehatan itu kadang-kadang kita sibuk sering menganalisa kesakitan. Iya. Aduh, ini sibuknya ke sana gitu ya. Ketimbang daripada pertanyaannya adalah apa yang saya bisa lakukan untuk membuat saya sehat. Iya. Jadi kalau konsep sederhana waktu saya punya kegiatan usaha Mbak, gampang aja gini. Kenapa ya saya bangkrut? Kenapa ya saya rugi gitu? Saya sibuknya dengan pertanyaan itu terus gitu. Sehingga akhirnya saya dwelling on the darkness, tapi padahal tujuan saya try to find the light. Nah, jadi yang saya lakukan adalah sesederhana itu. Saya balik aja, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat usaha saya jadi untung. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya intrapersonal komunikasi. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Terakhirnya nanti akan ketemu di ultimate answer itu yang which is akan menjadi motivasi kita. Jadi teman-teman tuh kayak gitu ya. Jadi fokus kepada apa yang kita mau, jangan fokus kepada apa yang kita tidak mau. Ya, itu yang disebut dengan namanya power of visualisasi gitu ya. Next, lanjut lagi. Nah, ini juga sama juga teman-teman. Ini ada sebuah cerita ya, Mbak ya. Ini ceritanya gini nih, Mbak. Jadi suatu ketika ada seseorang gitu lagi jalan siang-siang nggak sengaja nyasar ke sebuah taman. Tamannya kok indah sekali. Nah, di taman yang indah itu ternyata ada sebuah pohon. Pohonnya rindang sekali, bagus. Dia duduk di bawah pohon itu. Lalu dia bilang gini, seandainya ya siang-siang gini nih, aduh udah aus gini, panas gini, kalau ada minuman enak banget ya. Tiba-tiba apa Mbak? Ting, keluar minuman. Wah dia minum, aduh enak banget. Dia bilang kalau ada minum, kalau seandainya ada makan juga lebih enak lagi. Ting, keluar makanan. Wah kok ada makanan lagi, dia makan, abis itu udah enak makannya. Kenyang, dia bilang, wah kalau ada yang temenin yang cantik-cantik enak nih. Ting, keluar yang cantik-cantik Mbak. Kayak bidadari itu keluar semua. Nah setelah itu dia, waduh enak banget ya, udah habis minum, habis makan, ditemenin sama yang cantik-cantik. Gak berapa lama, karena dia di bawah pohon, dan kebetulan hari udah mulai menjelang sore. Nah ketika hari menjelang sore, lalu dia bilang, waduh ini udah mulai sore, udah mulai gelap ya, jangan-jangan nanti ada setan, ting keluar setan gitu ya. Jadi begitu setannya ya? Keluar. Dan ketika setan keluar, dia bilang, aduh saya serem-serem nih, jangan-jangan nanti setan akan bunuh saya, ting ternyata dia tewas. Mati. Gitu. Nah jadi poin dari cerita ini tuh sebenarnya ternyata apa yang terjadi teman-teman sekalian, yang terjadi adalah dia sedang duduk di sebuah pohon yang disebut namanya pohon kalpataru atau yang dikenal namanya kalparuksha tree. Jadi di pohon kalpataru itu dikatakan adalah pohon yang segala sesuatu yang kamu minta itu pasti akan termanifestasi. Ketika dia aus, lahir yang namanya air. Ketika dia lapar, lahir si makanan itu. Ketika dia minta teman, didatengin bidadari yang cantik-cantik. Ketika dia takut setan-setannya hadir. Ketika dia takut dibunuh, akhirnya dianya tewas. Nah, jadi yang mau disampaikan di sini dari cerita ini sebenarnya adalah pohon kalpataru itu sebenarnya bukan ada di taman yang tadi dia nggak sengaja ada di sana, tapi pohon kalpataru sebenarnya adanya di mana? Ada di kepala kita. Nah, jadi teman-teman hati-hati terhadap apa yang kita mau dan apa yang kita tidak mau, gitu. Nah, makanya kenapa mengutip daripada Henry Ford dulu pernah mengatakan, if you think you can or if you think you cannot,
katanya both you are right kan, dua-duanya benar ya. Jadi silakan teman-teman mau memilih. Karena kita tinggal milih ya, Betul. mau sanggup menjalani atau tidak gitu. Iya, mau yakin bisa atau enggak gitu, silahkan. Jadi itu balik lagi ke konsep rumus sehat tadi, salah satunya voluntary choices itu kan. Jadi dikasih sukarela setiap hari kesempatan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk berbuat salah setiap hari, tapi juga uniknya setiap hari kita diberikan kesempatan untuk bisa memaafkan diri kita sendiri gitu ya. Memperbaiki ya. Betul. Next, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah ini juga lanjut lagi yang tadi saya katakan adalah no justify resentment itu artinya sebagai contoh seperti ini teman-teman sekalian. Aduh Mas Ade, saya tuh nggak ada waktu buat olahraga karena saya harus mengantar anak ke sekolah, saya adalah ibu yang baik. Aduh saya nggak ada waktu buat olahraga, saya mesti mengantarkan istri ke kantor, saya adalah suami yang baik. Aduh saya nggak bisa olahraga karena tahu sendiri ya di Permata Bank ini kan sibuk ini apa, saya adalah karyawan gitu yang baik gitu ya. Tapi masalahnya, pertanyaannya adalah semua alasan cerdas itu hanya akan apa teman-teman lakukan? Hanya akan istilahnya mempertahankan penderitaan kita. Gitu. Nah, jadi hati-hati dengan membuat satu pembenaran atau justifikasi pembenaran terhadap sesuatu yang justru bukan membuat kita jadi akhirnya mendapatkan apa yang kita mau, tapi malah mempertahankan apa yang kita tidak mau tadi terus berlangsung gitu. Ya, next. Nah, jadi kalau ada istilah permainan, ini makanya ada beberapa permainan, ini permainan yang mesti hati-hati, teman-teman sekalian, kalau dalam urusan kesehatan ya, yang disebut dengan permainannya, kalau yang salah orang lain, berarti yang benar diri kita sendiri. Nah, cuma di dua permainan atas selalu ada kutukan di permainan yang ketiga, yaitu adalah yang uniknya, justru yang salah orang lain kan. Terutama kalau dalam hal sekarang hari ini aja lah ngomongin kesehatan gitu, pasti yang salah orang lain, yang benar saya. Tapi yang komplain dia sendiri. Yang sakit dia sendiri gitu. Jadi menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Itu yang mesti hati-hati aja gitu. Paling yang merugi diri kita sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Jadi ada istilah orang-orang hati-hati dengan permainan menyalahkan. Kenapa? Karena ada istilah yang mengatakan bahwa orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Orang pinter belajar dari kesalahannya sendiri. Agak sedikit mahal karena dia jatuh dulu, dia harus belajar. Menurunkan ego dan lain-lainnya gitu untuk belajar yang. Tapi ada istilah orang bilang katanya, nah kalau orang bodoh katanya nggak pernah belajar dari kesalahan sendiri. Tapi pertanyaan sesungguhnya, adakah orang bodoh? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau ditanya, kenapa dia begitu bodoh sehingga dia tidak mau belajar dari kesalahan sendiri? Jawabannya adalah apa, Mbak? Karena yang salah orang lain. Jadi kenapa harus saya yang, gitu ya? Kayaknya salah orang lain, kenapa saya yang harus belajar gitu. Nah, tantangannya adalah ketika kita ada di dalam situasi itu, kalau orang lain salah berarti saya benar. Tapi ya make sure aja kita nggak komplain. Cuma problemnya, kutukannya dari permainan ini adalah yang komplain dia terus gitu. Nah, jadi teman-teman mesti hati-hati di sana aja. Jangan menyalahkan orang lain ya, salahkan diri sendiri dulu. Iya, betul. Kalau belum sehat berarti tanya diri sendiri gitu kan. Ya konsep daripada yang namanya musim infeksi kan juga gitu yang jadi tantangan ya gitu ya. Ada satu ide di belakang infeksi, terminologi infeksi itu adalah bahwa kesehatan saya itu adalah karena kesalahan orang lain atau kesalahan situasi atau suasana gitu ya. Makanya yang kita salahkan si virusnya, yang kita salahkan teman kita, orang lain, lingkungan gitu. Teman, gitu ya, interaksi kelamaan, dia pakai masker gitu ya. Yang tidak dia sadari, penyakit infeksi tidak akan bisa mengambil kesempatan kepada kita kalau kita tidak menjadi tuan rumah yang ramah kepadanya. Nah, sedangkan kita dengan pola perilaku kita di rumah, form of escaping-nya lari ke fooding, resistensi insulin, lari ke smoking, saluran pernafasan, lari ke drinking, sama ke packaging, makanan-makanan kemasan, akhirnya ke fatty liver disease. Belum larinya lagi kadang-kadang sekarang ini banyak lari ke drugging atau medicating. Jadi obat pengencer darah, obat menurunkan gula darah, tekanan darah, obat kolesterol dan sebagainya. Akhirnya racun yang begitu masuk ke badan kita. Jadi rumah yang nyaman buat si infeksi-infeksi itu masuk gitu ya. Belum ditambah lagi sekarang yang paling populer itu adalah obat-obat anti-anxiety, obat anti-insomnia, sama obat anti-depression. Itu salah satu kandungannya di sana ada yang namanya benzodiazepin, itu hubungannya dengan saluran pernafasan. Nah, sedangkan COVID hari ini adalah permasalahan saluran pernafasan. Jadi makanya kenapa hari ini orang jadi akan bingung sendiri. Sudah melakukan semua di rumah dengan tidak bertemu dengan orang, tapi terakhirnya dia lagi yang positif, dia yang lagi yang positif. Nah, karena semuanya kan COVID pada waktunya itu ya, Mas ya. Jadi stop, drop it yang namanya blame game, justru evaluasi ke diri sendiri untuk bilang bahwa saya mau menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan dengan cara saya pay attention terhadap pola perilaku saya. Saya nggak mau menyalahkan orang lainnya apa. Nasib kesehatan saya di tangan diri saya sendiri. I take ownership.
Kecerdasan kita kan keuangan tinggi, kalau ditanya udah Mbak nggak usah belajar, nggak usah kerja, nggak usah usaha, tenang aja nanti akan ada bansos yang datang ngasih ke Mbak, kan Mbak nggak mau. Karena kecerdasan akan ke keuangan tinggi, tapi kecerdasan akan kesehatan kita jongkok, maka istilahnya kita akan menyerahkan nasib kesehatan kita kepada orang lain. Terserah saya di rumah boleh ngapain aja, nanti akan ada satria peningit yang datang yang akan nanti menyembuhkan kita. Jawabannya nggak akan terjadi. Minta obat ke dokter lah gitu ya, tinggal gitu. Iya, di satu sisi kalau urgensi kan dibutuhkan, tapi yang pasti kembali lagi warisan pola hidup sehat selalu pasti kemandirian bukannya ketergantungan. Ya, betul. Next, lanjut lagi. Ya, jadi kalau istilahnya orang bilang tidak ada kata terlambat, ya. Mau kita bilang saya punya alasan cerdas, mungkin genetik, iya saya trauma ini dan sebagainya. Tapi selalu orang bilang, just give up your personal history. Apa yang terjadi 5 menit yang lalu sama yang terjadi mungkin 5 jam lalu atau 5 bulan atau bahkan 5 tahun lalu itu udah lewat. Gitu ya. That's it, done, drop it. Kita selalu ada kesempatan untuk punya hari yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Maksudnya itu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan kecil hati yang terutama sekarang ngerasa, wah saya paling kecil hati itu kalau tiap kali ketemu Mas Ade, saya kan gemuk ini apa. Saya kasih tahu ya. Mas Ade itu kering banget loh, saya ngeliat di sini fisiknya ya, Masya Allah. Enggak, sebenarnya gemuk itu sebenarnya teman-teman saya kasih tahu ini sesuatu yang menguatkan hati. Jadi kalau orang gemuk itu sebenarnya artinya apa Mbak? Artinya lemak itu kan adalah apa Mbak? Cadangan makanan. Iya, cadangan makanan. Jadi lemak itu cadangan makanan. Jadi semakin perut kita banyak, semakin perut kita gemuk, berarti semakin cadangan makanannya banyak. Gitu ya. Jadi kalau mulai nanti di seluruh daerah Jalan TB Simatupang nanti jam 6 sore tiba-tiba makanan di dunia ini hilang, maka jangan khawatir, orang-orang semua tadi yang merasa gemuk tadi itu dia yang hidupnya paling lama ya, karena cadangan makanannya paling banyak ya. Nanti orang-orang yang di sini nih mas-mas yang mungkin kering-kering ya, badannya six pack gitu ya, udah mati duluan mereka ya. Karena cadangannya menipisnya ya, cepatnya dibandingkan yang gemuk. Jadi saya ini agak tebal juga agak bersenang hati lah ya untuk saat ini. Iya. Enggak, jangan mindset. Oke, lanjut lagi ya kita. Baik, next. Nah, ini juga sama Mbak. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan dalam sebuah kebisingan terdengar suara kepala gitu. Ketika kita kebanyakan misalnya mungkin lihat sosial media, nonton ini apa. Jadi dalam kebisingan yang terdengar suara kepala gitu. Dan isi kepala kita udah tahu tadi kan isinya 85% negativitas gitu dan tidak bisa diandalkan. Tapi uniknya dalam keheningan terdengar suara hati gitu. Nah, makanya kenapa orang ibaratnya tahajud di malam hari, di pagi hari gitu. Itu karena lebih kepada pada saat dimana terjadi sebuah kesunyian, ketenangan, pada saat itu ternyata kita bisa mendengar lebih baik gitu. Nah, jadi itu lebih kepada, makanya kenapa saya mengutip daripada salah satu mathematician, Blaise Pascal dulu pernah menulis satu tulisan gitu yang dia katakan adalah all man's misery, katanya kesengsaraan manusia itu derive from not being able to sit quietly alone in a room, nggak ngapa-ngapain. Jadi bisa bayangin kita suruh duduk diam aja sendiri, kita nggak bisa. Nah pada saat itu kita tahu kesengsaraan pasti akan hadir. Kenapa? Karena kita attach to kepala kita. Tapi ketika kita attach to badan kita untuk kita bilang saya tarik nafas, buang nafas. Tarik yang dalam, ya buang yang panjang. Ketika kita tarik dalam, buang panjang, kita mengaktifasi yang namanya relax response. Tetapi ketika nafas kita pendek dan cepat, kita mengaktifasi yang namanya stress response. Relax response akan membuat badan menjadi tumbuh dan berkembang. Rest and digest atau feed and breathe. Tapi ketika nafas yang pendek dan cepat, itu mengarahkan kita kepada apa? Kepada yang namanya fight or flight. Akhirnya makanya imunitasnya turun. 2 dari 3 pria merokok kalau ditanya, kenapa dia merokok? Padahal dia kan orang-orang yang cerdas. Benar gak? Teman-teman di sini juga, mungkin Permata Bankers juga sebagian banyak yang masih ngerokok. Kalau ditanya, padahal mereka juga pinter-pinter semua. Kalau ditanya, memang nggak tahu ya kalau merokok itu nggak baik buat kesehatan? Enggak, semua mereka tahu. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa orang pinter, bahkan PhD sekalipun masih ngerokok, dokter aja masih ngerokok juga sebagian ada. Pertanyaannya kenapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya sederhana Mbak. Karena jawabannya merokok itu ternyata ada manfaatnya. Berdasarkan penelitian saya sebagai pengamat kesehatan. Apa manfaatnya merokok? Ternyata manfaatnya merokok adalah apa? Adalah merokok itu mengandung nuansa yang namanya prana, yama. Prana itu artinya energi, yama artinya taking charge of our life energy. Jadi waktu dia kesel di kantor, dia bingung, dia panik, waduh ini apa gitu. Nah pada saat itu dia nggak bisa memutuskan dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah si survival brain yang dia pakai. Tapi ketika dia keluar, begitu dia ngerokok, really stress gitu ya.
Jadi dari yang nafasnya pendek, begitu dia tarik nafas, dia buang nafas, tarik nafas, buang nafas, apa yang terjadi? Pada saat itulah dia mengaktifasi yang namanya relax response. Pada saat itu ketika nafasnya tenang, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memilih intellectual brain kita. Pada saat itu dia bilang, wah saya dapat inspirasi, terima kasih rokok. Kan begitu kan? Ya kan? Yang dia tidak sadari adalah bahwa sebenarnya dia sedang merubah pola nafas dia sendiri. Padahal gitu. nafas yang utamanya sebetulnya tanpa Betul. Nah, jadi poin dari cerita ini saya cuma bilang sama teman-teman, terutama di Permata Bankers, saya cuma bilang bahwa yang masih merokok, dengan adanya manfaat merokok tadi yang baru saya sampaikan, silahkan lanjutkan aja merokok, nggak ada masalah ya. Cuma tipsnya cuma satu aja, tolong apinya jangan nyalain, itu aja Pak, itu aja. Ya, jadi bohong-bohongan doang, tapi atur nafas gitu ya Mas Ade. Karena nafas itu ngebantu ya, seperti yang tadi Mas Ade bilang di awal ya. Karena ketika apinya nyala, pada saat itu nikotinnya masuk ke dalam darah. Iya. Iya, tapi kurang lebih itu ya teman-teman. Yang maksudnya cuma mau bilang adalah bahwa disitulah kelebihannya ketika pada saat di mana kita dekat dengan sebuah keheningan, ketenangan, nafas yang tenang tadi, pada saat itulah sebenarnya kita mampu untuk mengaktifasi si intellectual brain kita gitu. Jadi itu alasan menurut saya, makanya kenapa shifting dari smoking to vaping itu cepat sekali, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang yang tidak ditinggalkan itu adalah aktivitas tarik dan buang nafasnya gitu. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ini juga tadi yang saya katakan ya, maksudnya itu ya teman-teman. Next, lanjut lagi. Nah, ini ada 3 cara ya teman-teman ya, katanya kalau membuat atau mengoptimalkan kecerdasan di dalam diri kita. Satu adalah kalau tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan katanya. Jadi artinya alam itu adalah kepanjangan tubuh kita, kita itu adalah produk alam itu sendiri. Makanya kenapa kita dekat dengan alam, akhirnya memberikan charging yang luar biasa, kayak baterai aja. Jadi waktu kaki kita taruh di tanah gitu ya. Lalu mungkin kita bermandi sinar matahari, menikmati udara segar, mungkin kita juga bermain mungkin di kali, di sungai, di pantai atau di apapun juga. Nah, pada saat itulah when we get in touch with nature itu memberikan yang namanya kayak aktivasi yang namanya field of all possibilities, kita tuh jadi optimal. Yang kedua adalah belajar exercise untuk tidak menghakimi. Yang ketiga, nah itu tadi pay attention sama nafas kita. Apa saja? Yuk next. Kita lanjut ke sini. Nah, ini jadi kalau dekat sama alam, saya membaginya dengan berbagai hal, lain macam-macam. Satu, next, lanjut lagi. Sorry. Oh, nggak ada ininya. Nggak apa-apa. Yang maksudnya alam di situ tadi, saya bilang tadi, salah satunya adalah selain kita dekat sama alam, juga kadang-kadang kita bisa bermain dengan sesama manusia itu sendiri. Makanya makhluk sosial itu kan, makanya tantangannya ketika hari ini tuh salah satu daripada yang membuat kita sakit itu kan terjadinya sosial isolasi kan, gitu betul. Ya. Tapi ada satu kebaikan juga, kita ternyata karena narasinya sesama manusia kalau bertemu itu bisa mematikan, akhirnya sekarang ini manusia dekat dengan binatang gitu ya. Belakangan ini akhirnya kita dekat sama kucing, dekat dengan anjing gitu ya, dekat dengan ini, akhirnya itu memberikan punya peliharaan, memberikan satu kekuatan, termasuk juga yang wanita dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi biasanya sekarang udah mulai rajin ya, jadi itu. Jadi pada mahal tanaman-tanaman cuma 10.000 jadi 100.000. Iya. Itu efeknya di monetizing ya teman-teman. Tapi poinnya adalah itu salah satu kita dekat dengan alam. Yang kedua adalah salah satunya membuat kita sehat juga teman-teman sekalian. Yang kedua adalah katanya belajar untuk belajar untuk tidak menghakimi ya. Karena kita selalu memang kalau di dalam dunia ini kadang-kadang semuanya kan dikotomis gitu. Jadi kalau istilahnya kita pasti semuanya mau kita folder, kita mau label, kita mau analisa. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Nah, cuma uniknya kalau kita mau belajar dalam hal keheningan, menyenangkan kalau kita semua itu kita drop gitu. Karena apa? Karena sekali lagi kalau kita belajar untuk sedikit tidak kalau ada istilah orang bilang katanya unik manusia ya gitu. Jadi tanpa dia sadari lifestyle-nya memang perlawanan hati. Contoh misalnya katanya salah satu mantra daripada kita setiap pagi bangun itu katanya. Selalu di kepala kita bilang gini, apa yang bisa membuat saya tersinggung hari ini gitu ya. Jadi makanya kenapa kita lihat misalnya sosial media gitu ya, atau kita baca-baca berita kriminal dan apa, sehingga kita bisa tersinggung dengan situasi itu. Nah, waktu terjadi ketersinggungan itu, kita akan bilang bahwa dia salah, saya benar. Nah, jadi ketika kita merendahkan orang tersebut, akhirnya dia turun, dan akhirnya ilusinya tuh sebenarnya kita jadi seolah-olah jadi tinggi kan. Nah, jadi tingginya kita dan rendahnya orang lain pada saat kita melihat hal tersebut, pada saat itulah kita merasa seolah I feel better gitu. Makanya kenapa ada istilah orang bilang I feel better by crushing others.
Nah, itu yang disebut dengan orang bilang namanya justru itulah is one of the first mistake of a man yang ditulis oleh Cicero. Yang dikatakan hati-hati ketika kamu untuk just to make you feel better, you need to crush others. Nah, salahnya di sana. Tapi secara kebiasaan kita sehari-hari, kita selalu kepengen itu. Kita senang menyaksikan sesuatu yang nanti kita akan bisa bilang, tuh kan kalau gue sih nggak gitu, dia sih yang gitu. Jadi makanya kenapa kita senang nonton infotainment kan? Kesatu di sana, dianya orangnya lebih keren dari kita, lebih kaya dari kita, lebih terkenal dari kita, lebih hebat dari kita. Tapi ternyata dia lebih gila dari kita. Ada saat aja itu kita, minusnya iya, gitu ya. ada aja minusnya. Nah, minusnya itu jadi happy bagi yang menyaksikan. Nah, ya kita juga begini, tapi udah begini iya, lah gitu tapi ya. kan kitanya oke, buktinya dia selingkuh. Ya, katanya oke, buktinya dia kan pakai narkoba, ya kan? Tapi ini ya, gitu gue ya. nggak cantik ini, tapi gue nggak gila-gila banget gitu. Nah, jadi pada saat itulah kalau berbicara dalam hal membuat satu badan yang sehat, dekat dengan keheningan, yaitu adalah dengan cara, kalau boleh ya teman-teman, misalnya, boleh nggak misalnya kayak contoh yang gampang aja, selama 5 menit saya menyaksikan sosial media, saya nggak komen apa-apa, dan saya melihat itu apa adanya, bukan apa yang seharusnya terjadi. Nah, itu tes yang gampang aja. Jadi teman-teman liatin aja, habis itu teman-teman lihat apa adanya, bukan, makanya itu yang tadi saya bilang, laughing what is, gitu ya? Bukan laughing what if. Jadi nggak ngejudge aja. Mau nanti tiba-tiba dia, ibaratnya ntar yang satu mukulin istrinya lah, yang satu ntar tiba-tiba, idih masa dia neneknya disia-siakan atau apa kan kayak gitu. Diam aja, nggak usah, liatin aja. 5 menit kita nggak ngapa-ngapain, itu kasih kita exercise yang baik. Habis itu setengah jam kita bilang saya bisa lihat, nggak ngapa-ngapain. Habis itu akhirnya bisa setengah hari, habis itu akhirnya bisa sehari. Habis itu akhirnya teman-teman bisa bilang bahwa setiap ngelihat segala sesuatu, teman-teman cuma bilang, ya saya mendoakan saja, setiap orang pasti punya perjalanannya masing-masing, gitu. Bukan hak saya untuk terlibat masuk ke sana dan menjudging, menghakimi dan mengatakan sesuatu, gitu loh. Seperti nah, pada saat itu kan dia galak-galak gitu ya. Iya, dia kan galak karena dia ini gitu ya. Jadi karena kan kita focusing on others people's mistake kan, gitu. Nah, jadi bayangin kalau seandainya kita bisa libur sejenak di sana. Nah, pada saat itulah makanya kita bisa yang namanya activate all of possibilities kita. Jadi kecerdasan kita akan hadir. Nah, itu yang nomor 2 strateginya. Nomor 3, yang terakhir, yaitu adalah yang tadi saya katakan, pay attention adalah terhadap nafas ya. Next. Nah, ini aja gitu ya. Jadi kalau pay attention terhadap nafas ya sesederhana itu. Jadi kita sehari ya Mbak, kalau Mbak tahu, kita nafas itu 1 menit itu kita bernafas kurang lebih 20 kali. Karena Mbak biasanya tarik nafas 1 2 buang 1 1 2 buang 1. Nah, kalau kita bernafas 1 menit 20 kali, berarti kan tarik nafasnya 2 detik, buang nafasnya 1 detik. Berarti itu kan 3 detik total semua. Nah, sedangkan kalau 1 menit 60 detik berarti kan 20 detik. Betul ya? 20 kali berarti ya Mbak ya. Nah, bayangin kita tarik nafas dan buang nafasnya 20 kali. Itu lumayan capek kita. Nah, kalau kita mau ngirit dengan kita bilang, ya udah deh saya nafasnya cuma 6 kali aja, nggak jadi 20 kali. Dengan cara apa? Bukan tahan nafas, tapi dengan cara tariknya lebih panjang. Dalam, buangnya lebih panjang. Nah, ketika tariknya lebih dalam bisa sekitar 3-4 detik atau bahkan 5 detik, buangnya bisa sekitar 3-4 detik atau bahkan 5 detik. Nah, pada saat itulah akhirnya kita cuma bernafas kurang lebih kira-kira sekitar 6 kali saja dalam 1 menit. Nah, jadi teman-teman membayangkan mobil, biasa dalam 1 hari kita menempuh jarak 20 km. Tapi kali ini mobilnya ngirit dengan bilang bahwa 1 hari saya cuma menempuh jaraknya cuma 6 km. Nah, otomatis daya tahan tubuh si mobilnya tadi jadi lebih panjang apa lebih rendah, Mbak? Ya, pastinya lebih rendah. Jadi lebih panjang, lebih kuat kan dia. Ini ya, yang betul. Ngirit, kan? Iya, lebih ngirit jadi lebih panjang. Jadi mobilnya jadi lebih awet. Iya. Nah, maksud saya bagaimana mengawetkan badan kita, teman-teman sekalian, yaitu dengan cara pay attention terhadap nafas. Makanya balik lagi, perokok ternyata benar gitu ya. Karena latihan nafas. Betul. Iya, cuma yang salah adalah dia menciptakan inflamasi gitu ya. Jadi sungai kehidupan kita dia tiap hari kencingin terus gitu ya. Coba semua yang di sini semua latihan nafas, sudah latihan nafas, coba itu tarik, tahan. Ya, oke, next, lanjut lagi. Terakhir, nah ini juga sama ya. Jadi ada istilah yang mengatakan adalah bahwa ternyata sebenarnya diri kita tuh istilahnya, kalau ada istilah orang bilang, Anda mau berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan boleh, tapi kenapa nggak Anda juga berfokus kepada kehebatan diri sendiri? Saya tanya sama teman-teman di sini nih, staff
Permata juga di sini. Saya tanya siapa yang mau punya perut six pack, angkat tangan. Ayo, yang tadi ada yang ngomong, tadi ada sempat ngomong. Iya. Enggak, ini sama aja ya. Kalau kita tanya siapa yang mau punya progressive six pack, itu mirip sama kayak saya tanya siapa yang mau punya mobil bagus, atau saya tanya siapa yang mau punya badan bagus. Semua orang pasti angkat tangan. Kalau dia nggak mau itu memang karena blow on aja, dia nggak angkat tangan. Gue nggak mau mobil bagus, nanti teman gue minjemin gue. Nggak mau jawab yang terbaik. Iya, gitu jadi diajak berangan-angan aja pelit gitu. Nah, jadi bisa bayangin. Tahu orang pelit semua nih di sini ternyata. Jadi kalau saya tanya sekali lagi, siapa yang mau punya six pack? Angkat tangan semua, betul ya. Nah, saya kasih good news nih sekarang teman-teman sekalian. Jadi good news-nya adalah apa teman-teman sekalian? Good news-nya adalah hari ini nih. Makanya untung kan saya diundang sini, saya kasih good news. Jadi good news-nya adalah apa? Good news-nya adalah saya mau kasih tahu bahwa kita semua sekarang sudah punya six pack. Itu good news-nya. Cuma ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, betul ya. Nah, ini teman-teman yang nggak kelihatan ya di sini gitu ya. Jangan sedih. Iya, cuma poinnya yang mau saya sampaikan adalah itu yang terjadi dengan, kalau lihat di sini Mbak, itu ada namanya patung David atau yang dikenal yang namanya patung Il Gigante. Itu adanya di Florence, Italia. Dibuat dari sebuah batu marble atau marmer yang gede. Lalu dibikin sama si Michelangelo untuk akhirnya jadi patung David itu sendiri. David dianalogikan sebagai kayak underdog rules gitu ya, dia mengalahkan si Goliath kan gitu ya. Nah jadi waktu Michelangelo dulu waktu hidup, dia ditanya, Michelangelo gimana caranya kamu bisa bikin David ibaratnya dari sebuah patung, dari sebuah batu marmer yang gede. Gimana caranya kok bisa jadi bagus gitu? Jawaban Michelangelo apa teman-teman sekalian? Jawaban Michelangelo adalah dikatakan bahwa saya tidak membuat David. David sudah ada di dalam batu itu. Yang saya lakukan adalah I only chip away the access. Saya hanya buang aksesnya, David sudah ada di dalam batu itu. Apa moral story atau cerita dari cerita David oleh Michelangelo? Yaitu adalah there's a David inside all of us. Jadi artinya dari tubuh kita itu segala keagungan, kebaikan, kecerdasan, kejujuran, apapun juga itu semua ada di dalam diri kita. Tapi hari ini tuh semuanya ketutup, termasuk six pack kita tadi. Sama lemak-lemak ketutup ya. Iya, jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi itu. Jadi apa yang kita lakukan is only just chip away the excess, just buang yang menutupinya. Jadi makanya kenapa sekali lagi teman-teman sekalian, mungkin kalau saya boleh curhat atau boleh proposal, terutama di musim infeksi ini, yaitu adalah di satu sisi memang terjadi yang namanya cerita kehebatan sebuah kesakitan, tapi teman-teman juga harus memberikan kesempatan untuk kita punya cerita kehebatan dari tubuh kita sendiri ya. Never underestimate our own body intelligence gitu ya. Next, lanjut lagi. Nah, jadi yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang sering saya katakan teman-teman sekalian, yaitu adalah it's not survival of the fittest, tapi it's a survival of the wisest. Artinya apa? Ternyata yang terjadi unik zaman dulu katanya orang bilang. Jadi waktu dulu manusia katanya bisa hidup 1000 tahun. Ini anggap aja mitologi ya, nggak perlu sesuatu yang dibahas, tapi nanti kita ambil hikmahnya. Jadi dulu katanya kenapa orang bisa hidup 1000 tahun? Karena 75% daripada masyarakatnya pada saat itu bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Nah jadi bisa bayangin pada saat itulah manusia hidup 1000 tahun. Nah nggak berapa lama zaman terus berjalan, setelah mungkin 60.000 tahun kemudian, setelah itu orang yang bijaksana ternyata makin turun. Akhirnya tinggal dari 75% tinggal 50%, akhirnya manusianya hidupnya tinggal 500 tahun. Orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain akhirnya makin mengecil lagi, tinggal 25%, akhirnya orang hidupnya tinggal 250 tahun. Dan terakhir, di zaman dimana orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain semakin sedikit karena lebih berfokus kepada mentalitas konflik dan versus, nah pada saat itulah cuma 1%, maka hidup manusia tinggal 100 tahun. Nah di Indonesia usia harapan hidup masyarakat cuma 55 tahun. Berarti ibaratnya kurang bijaksana, apalagi itu berarti kurang banget gitu ya, banyakan nyinyir ya dan sebagainya. Nah jadi poinnya saya bilang di sini adalah teman-teman sekalian bahwa jadi menyenangkan kalau kita bisa bijaksana terhadap diri kita sendiri. Makanya kenapa tadi saya balikan lagi, sehat bersahabat dengan pertemanan hati bukan perlawanan hati. Next, ini udah mau habis ya, biar cepat. Ini ketika kita mampu menciptakan kesenangan, kebijaksanaan pada badan kita, maka otomatis konsekuensinya kesehatan. Next, ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita, maka konsekuensinya adalah kedamaian. Next, ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emofera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, maka yang menjadi konsekuensinya adalah kecintaan dan kasih sayang, dan membayangkan tubuh kita kayak handphone,
ibaratnya banyak skillnya, tapi harus punya baterainya. Nah, baterainya itu adalah si prana tadi, si energi tadi. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada life energy kita, maka yang terjadi adalah si kegembiraan itu. Jadi kalau ada istilah orang bilang, jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu benar terjadi kalau kita, tubuh manusia itu punya 4 roda tadi, bisa gak kita mampu menciptakan kesenangan itu. Ini tadi konsep Yuga Cycle tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi kita sekarang berada di dalam namanya Sat Yuga, yang namanya Kali Yugas atau Kala Yugas, yaitu zaman kegelapan atau zaman edan. Kalau Benjamin Sueb dulu almarhum bilang, ketika orang yang bijaksana terhadap dirinya itu rendah sekali. Nah, jadi sebagai penutup, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sehat? Menurut saya salah satu pembelajaran terbaik daripada musim infeksi ini menurut saya adalah yang disebut dengan namanya warisannya, yang disebut dengan namanya keikhlasan. Jadi kalau kita lihat di sini, next teman-teman, kita lihat di sini. Oke, baik, next. Klik dulu, santai dulu, lagi klik sekali lagi. Nah, stop dulu ya di sini ya. Klik lagi sekali lagi aja. Satu lagi terakhir. Oke, nah jadi teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi ketika kita tidak ikhlas terhadap ketidakpastian akan masa depan, maka konsekuensinya adalah ketakutan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap orang lain yang tidak sengaja dalam situasi hari ini, mungkin menyakiti hati kita, akhirnya yang terjadi adalah kebencian gitu ya. Ketika kita tidak ikhlas terhadap yang namanya orang lain berbuat lebih baik dari diri kita, akhirnya yang terjadi adalah namanya kecemburuan atau jealousy. Dan ketika kita tidak ikhlas terhadap sebuah perbedaan, akhirnya terjadi diskriminasi. Tapi apa teman-teman yang kita dapatkan di musim infeksi ini, kalau seandainya kita bersedia untuk terbuka dan mau menerima, dan itu kita jadikan sebagai modalitas bagi kita untuk punya pola hidup yang lebih sehat. Yaitu adalah ketika kita ikhlas terhadap ketidakpastian akan masa depan, yang terjadi adalah bukannya ketakutan tapi petualangan. Ketika kita ikhlas terhadap yang namanya orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita, yang terjadi bukan kebencian tapi pemaafan. Ketika kita ikhlas terhadap orang lain yang mungkin punya performa yang lebih baik daripada kita, bukannya kita jealousy tapi akhirnya menjadi motivasi, dan ketika kita ikhlas terhadap sebuah perbedaan, akhirnya yang terjadi adalah sebuah toleransi. Jadi teman-teman sekalian, demikian kalau kita berbicara mindset daripada pola hidup sehat secara keseluruhan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Luar biasa. Ayo tepuk tangan semuanya dari sini yang kencang. Lagi. Luar. Luar biasa banget ya. Tuh betul kan yang saya bilang tadi di awal ya, smart banget memang Mas Adere ini. Jadi dari tadi yang saya dengar dari awal sampai terakhir presentasinya beliau tuh syarat dengan metodologi, filosofi, hal-hal yang berbau sangat positif ya buat kita ya, terutama dengan saat ini kalau terkait kebugaran ya teman-teman, yang saat ini paling penting adalah mindset ya, pola pikir kita, karena itu 40% loh yang dinilainya. Dan begitu mudahnya pola pikir kita itu dipengaruhi oleh sampah-sampah ya Mas Ade, tadi saya dengar ya. Tapi kembali lagi pilihannya, iya, mau diambil yang baiknya atau mau diambil yang buruknya, mau mager atau mau gerak gitu kan ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan di sini kita setelah presentasi tadi dari Mas Ade yang sangat luar biasa, ada beberapa pertanyaan yang sudah diambil ya dari teman-teman ya. Mungkin saya baca dulu pertanyaan pertama ya Mas Ade ya. Ini dari NPK 26831 Deden Saputra. Waduh, Mas Dedennya ada ya, masih standby ya di sini ya. Mau tanya buat Om Adere katanya, bagaimana menjaga gizi seimbang untuk menjaga masa otot di usia yang sudah tidak muda lagi. Terima kasih. Ini udah ini ya, jadi udah agak-agak opa-opa mungkin. Silakan Mas Ade. Nggak, jawabannya saya cuma 2 aja gitu. Jadi ada 2 jenis aktivitas yang kebanyakan kita ketika usia kita semakin meningkat ya. Jadi terutama kayak saya juga, sekarang saya udah 53 tahun ya, udah di atas 50 gitu. Kayak 40 atau 35 ya teman-teman. Ya, kalau istilahnya namanya Manula Pratama. Aduh. Nah tapi poinnya maksudnya ada 2 hal kalau saya bilang. Satu adalah konsumsi, kalau makronutrisi, protein jangan dikurangin, kalau bisa ditambah. Itu satu, karena itu hubungannya relate-nya sama otot, otot relate-nya sama tulang, tulang relate-nya sama lemak gitu. Nah jadi itu satu, protein jangan kurang, satu. Dan kedua, aktivitas olahraga yang underapresiasi. Tiap kali kita ngomong olahraga kan kita selalu bayangannya, yalah udah tua ya udah jalan kaki aja gitu ya. Tapi justru semakin tua, kebutuhan latihan pengencangan otot rangka semakin tinggi. Makanya jadi proposal saya nomor 2 adalah latihan beban. Nah jadi latihan beban adalah aktivitas olahraga yang sangat dibutuhkan buat kita yang umurnya udah di atas 30 tahun ke atas. Sejak 30 tahun ke atas terjadi penurunan massa otot itu 1%, itu setara dengan 1-3% fungsi. Makanya saya bilang tadi,
Kalau saya 53 berarti terjadi penurunan 23% otot, itu setara dengan sampai up to 70% fungsi. Yang artinya tadinya bisa naik turun tangga sekarang nggak bisa. Yang tadinya bisa bawa koper sekarang nggak bisa, mesti didorong. Yang tadinya bisa di pesawat kopernya tinggal angkat naruh, sendiri, sekarang minta tolong, kalau nggak pelan-pelan dulu, tarik nafas dulu, taruh tengah, baru ke atas gitu ya. Belum kalau teman-teman yang di Soekarno-Hatta dapatnya gate-nya kebetulan di gate 28 ya. Aduh, itu ngos-ngosan banget itu. Itu nungguinnya bagi gitu ya, karena udah nggak bisa jalan lagi karena kejauhan. Nah, jadi kita lihat di situ ada terjadi yang namanya fungsi daripada otot kita yang sudah melemah. Jadi otot dikencangkan, Mbak. Mungkin kalau seandainya kencengin gini ya, waktu kita kencengin otot kita itu yang terangsang tuh kekuatannya tulang. Nah, jadi otot dikencangkan, yang kuat tulang. Ototnya lemah, yang lemah tulang gitu. Nah, kalau tulang lemah berarti geraknya lebih banyak, lebih sedikit. Lebih sedikit. Ketika geraknya sedikit, pertanyaan saya berarti kadar lemaknya naik apa turun? Naik. Nah, ketika kadar lemaknya naik, pertanyaan saya, biasanya kalau lemaknya tinggi, biasanya bermasalah gak dengan tekanan darah? Pasti. Bermasalah gak dengan gula darah? Bermasalah gak dengan pasti kena tuh betul metabolic syndrome namanya. Nah, disitulah makanya kenapa saya katakan balik lagi, orang tua caranya paling gampang adalah pay attention sama rajin latihan pengencangan otot rangka, sama pay attention makronutrisi adalah protein yang dijaga gitu aja. Jadi itu jawaban saya. Wah, luar biasa. Lanjut, umurnya 53 kayak 35, nah kayak gitu tadi ya. Protein dan latihan beban. Nah, untuk latihan beban sendiri Mas Ade, ini saya mau mungkin pribadi ya, saya menambah. Kalau misalnya Mas Ade kan bodybuilder ya, semua pakai alat beban beratnya. Sebenarnya enggak juga body gitu. weight itu termasuk hal yang bisa digunakan juga ya. Jadi teman-teman sekalian jangan salah paham. Kalau kita latihan pengencangan otot rangka kita bisa dengan menggunakan tubuh kita sendiri, itu yang paling basic ya. Kalau kita bisa dapat alat bantu, yang dapat tidak. Jadi kayak orang bilang, saya dari rumah mau ke Permata Bank. Ya kalau nggak punya motor, nggak punya mobil, ya udah jalan gitu. Kalau ada alat transportasi ya bersyukur gitu. Nah, konsepnya juga sama. Kan di rumah nggak ada alat-alat, nggak ada apa, ya udah pakai badan sendiri, nggak apa-apa. Bisa push up, bisa sit up, bisa plank. Kalau cewek statik kontraksi ya, bisa duduk bangun berdiri, duduk bangun berdiri itu namanya squat. Bisa satu kaki jadi lunges, dua kaki jadi squat. Jadi teman-teman sebenarnya melakukan aktivitas itu tuh bagus sekali. Dan setiap mengencangkan otot itu kalau semakin kita bisa rasakan ototnya, maka otomatis komisinya jadi lebih gede. Nah, tapi kalau seandainya sekedar 1, 2, 3, 4, yang penting udah 10 nih kemana lagi gitu. Apalagi habis ini. Nah, tapi bukan ngerasain otot yang kita latih. Nah, pada saat itulah otomatis komisinya jadi lebih kecil. Nah, jadi saya bilang komisi itu sebenarnya pelajaran saya tentang yang namanya tipe daripada massa otot. Nah, problemnya orang semakin tua itu makanya kenapa terjadi yang namanya fracture atau akhirnya jadi hip replacement, akhirnya orang tua jadi nggak bisa kemana-kemari, jadi lemah. Itu kan karena tulangnya lemah, karena ototnya mengecil. Nah, jadi waktu dia suruh latihan otot, kita latihan otot itu terbagi atas level-levelannya. Jadi level sederhana. Ya udahlah, saya udah tua, jalan kaki aja sama lari. Ya udah, kalau jalan kaki sama jogging, itu yang kena adalah otot namanya tipe 1A. Ini saya analogi aja. Jadi kalau lari itu tipe otot 1A. Nah, kalau dia lari sambil dorong mobil, itu kenanya tipe otot 2A. Bukan artinya saya suruh teman-teman sambil dorong mobil, tapi maksudnya kalau ada tambahan beban itu, jadi kalau kita rajin latihan beban, jadi yang terkena 2A. Nah, 2A itulah yang akan membantu kita supaya jadi tulangnya jadi lebih kuat, bukannya 1A. Gitu. Nah, ketika kita dorong mobil, habis itu jalannya jadi tanjakan, itu yang kena 2B. Itu lebih lagi nambah lagi kekuatan si komisinya dari kalau kita di Permata Bank ini misalnya salesnya gitu dapat komisi, insentifnya lebih gede lagi ketika si mobilnya itu naik tanjakan tapi kita sambil dorong. Gitu. Dan effort soalnya betul, ya, gitu effortnya luar biasa. Dan terakhirnya begitu dia naik tanjakan, mobilnya kita sambil dorong, itu di dalam ada anak kecil iseng, nggak ada kerjaan, rem tangannya diangkat, tarik. Waduh, nggak maju. Nah, habis itu kita ngangkat lagi gitu ya, dorong lagi, itu namanya kena tipe 2X. Nah, jadi teman-teman dari 2A, 2B, dan 2X itu adalah goal yang kita targetkan waktu kita latihan beban. Jadi jangan cuma 1A. Harus nambah terus ya, jadi betul. Jadi kalau kita makin kuat, kita makin ciptakan tingkat kesulitannya harus semakin lebih tinggi gitu. Gitu. Nah, jadi itu yang alasannya, makanya kenapa uniknya teman-teman sekalian, otak dan otot itu adalah dua organ tubuh kita yang paling boros. Tapi dia ternyata yang paling sinergis. Kenapa? Karena dia memiliki prinsip yang sama. If we don't use it, we lose it. Maksudnya apa?
Jadi kalau otak nggak dipakai, kita akan kehilangan kemanfaatannya. Kalau otot nggak dilatih, kita akan kehilangan kebermanfaatannya. Nah, jadi pertanyaannya selanjutnya adalah, if we don't use it, we lose it. Berarti we need to use it to not losing it, kan gitu kan. Nah, berarti apa yang harus saya lakukan, kan kayak gitu kan. Berarti ternyata jawabannya adalah, jadi otak dan otot hidup dari signal. 95% signal comes from movement. Nah, movement sekedar untuk brain aktivasi, itu bisa dengan jogging dan jalan kaki. Tapi ketika dia latihan beban, dia mengaktifasi apa? Mengaktifasi kecerdasan yang lebih tinggi lagi dari kepala kita untuk apa? Meng-create brain new cells, meng-create new connection, new synapses. Itu yang disebut dengan namanya, yang kita secara alami memproduksi modalitas daripada sampai tua pun kita bisa tetap cerdas. Yaitu adalah apa? Yang disebut yang namanya hormon, human growth hormone 1, yang kedua yang namanya brain derived neurotrophic factor, BDNF. Dua hormon itu hanya akan teraktivasi kalau kita latihan beban. Makanya semakin tua jadi semakin cerdas kalau rajin latihan beban. Tapi semakin tua yang ada kita nggak latihan beban, malah kita cuma jalan kaki aja lah seadanya aja, ini apa. Makanya otaknya juga dan ototnya makin melemah. Gitu. Dan makin melemah lagi ketika terjadi sosial isolasi hari ini kan. Akhirnya makanya kenapa orang-orang tua kita yang senior di rumah sekarang semua kan pada demensia, untuk mulai terjadi yang namanya neurodegeneratif. Itu yang disebut dengan namanya diabetes tipe 3 gitu ya. Nah, itu bukan hal yang bijaksana. Makanya kenapa semakin tua orang harus diajak semakin harus banyak aktif. Gerak ya, banyak aktif. Kurang lebih itu. Iya, tuh. Lihat ya, berarti kalau misalkan pengen awet muda ya, jangan lupa makan konsumsi proteinnya cukup dan juga banyak gerak dengan beban tambahan ya. Kayak tadi Mas dengan badan sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, Walaupun jadi kalau misalnya contoh nggak kuat teman-teman ya, nggak kuat duduk bangun berdiri nggak kuat, udah duduk aja di tembok senderan tapi nggak pakai kursi. Itu namanya wall sit. Udah makin kuat dia duduk di kursi, kursinya mungkin yang tinggi dulu kayak gini, jadi dia suruh berdiri. Nanti duduk lagi, tahan ya, berdiri lagi. Ya. Nah, udah makin kuat, duduknya boleh turunan lagi. Udah makin kuat lagi, dia nggak perlu pakai kursi, tapi dia pegangan di kursi, dia jongkok bangun berdiri. Sampai akhirnya kursinya dilepas, dia tinggal jongkok dan bangun. Nah, jadi semuanya ada bertahapnya. Push up pun juga sama. Nggak kuat push up di bawah kan, ya udah push up di tembok dulu. Udah makin kuat sambil jinjit, kita tembok jadi miring ya. Udah kuat ke meja. Mbaknya udah kuat ke meja, baru turun ke bawah, itu pun juga lututnya boleh diturunin ke bawah. Jadi turun jatuh ke bawah dorong, turun jatuh ke bawah dorong, sampai akhirnya lututnya bisa naik sendiri. Nah, jadi itu level-levelannya. Nah, kayak plank juga sama, plank nggak kuat, senderan aja di tembok begini. Udah makin kuat senderan di meja, udah makin kuat baru senderan di ini, udah makin kuat lagi baru lakukan plank yang beneran. Ya, jadi banyak levelnya. Iya, teman-teman kreatif aja. Justru kayak kita hari ini punya kecerdasan akan keuangan yang tinggi, segala hal kita bisa cari uang di sana gitu ceritanya. Nah, sama juga segala hal kita bisa cari otot di sana ya. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak mau berotot, itu sama kayak saya nggak mau beruang gitu ya. Jadi otot sama uang sebenarnya sama. Jadi meraihnya susah, habisinnya gampang. Wah, itu dia jadi benar kalau tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu ya, mbak-mbak terutama di Permata Bankers yang bilang, Mas Ade, saya nggak mau berotot, saya kasih good news juga hari ini. Good newsnya adalah jangan khawatir, otot juga nggak mau sama kita, ya. Jadi kalau nggak dilatih, ya dia sama uang juga nggak bakal hadir ya. Belum ada kejadian Permata Bankers yang karyawati ya, terutama ya, saking sibuknya di Permata Bankers gitu ya. Sekali waktu sibuk banget akhirnya ketiduran. Pas pagi bangun tiba-tiba dia kaget kenapa saya berotot seperti ini. Gitu. Nggak pernah kejadian. Atau tiba-tiba malas terus berduit gitu ya. Iya, nggak pernah kejadian. Yang kejadian selalu kenapa bukan saya berotot tapi kenapa saya berlemak seperti ini gitu ya. Cita-cita berotot gitu tapi nggak mau gerak. Jadi jangan takut sama otot. Otot itu dia teman setia kita. Dia teman yang bantuin kita untuk apa? Otot itu kayak cc mobil kita. Jadi kalau mobil itu cc-nya kita semakin tinggi, berarti semakin makanan itu semakin nggak bisa nyangkut di badan kita, kita semakin boros. Makanya kenapa yang paling boros di badan kita itu, yang kalau berbicara energy expenditure itu ada di otot badan kita dan ada di otak. Otak cuma 2%, otot 60%. Nah, jadi makanya kenapa kita harus itu. Ada dua cara untuk membuat mobil yang hobinya senang ke pom bensin, isi bensin terus. Gimana caranya biar cepat habis bensinnya? Satu, kata mobilnya yang satu. Caranya gampang Mas Ade. Setiap kali saya isi bensin sampai full, saya habis ini dengan cara apa? Keliling tuh TB Simatupang, terus ke Bogor, terus ke Bandung, balik lagi setiap hari aja kayak gitu. Buat ngabisin si bensin itu. Itu cara satu. Tapi membutuhkan apa? Tenaga dan waktu. Tapi ada cara dua.
Dia muternya cuma di komplek di Permata Bank di Metropolitan Tower ini, cuma jalan di situ doang sama dipanesin di bawah di basement. Tapi bensinnya bisa habis. Pertanyaannya gimana caranya? Jawabannya adalah gampang, karena dinaikin cc mobilnya jadi 4000 cc. Apa yang terjadi? Cuma dipanesin doang, bensinnya habis. Nah, cc di mobil berarti apa di badan kita? Otot kita. Jadi semakin banyak otot, more muscle we have, more calorie we burn. Oke, tuh poinnya penting banget ya teman-teman ya. Menarik banget, ya ampun, saya aja pribadi pengen banyak banget yang pengen ditanya sama Mas Ade nih, terutama karena dengan saat ini kita semakin umur ya, tentunya menjaga kesehatan sangat penting ya. Oke, menarik sekali Mas Ade. Kita lanjut saja ya untuk pertanyaan berikutnya. Dari 13119 NPK-nya, Fadelex to everyone, beli Ade, salam sehat, salam bugar ya. Tanya nih, bagaimana kita mengendalikan pikiran untuk menghindari stres? Ya, pikiran nggak usah dihindari. Stres itu perlu dihindari atau dihadapi, katanya. Bagaimana kita mengaturnya? Ya, Oke, jadi silakan Mas Ade. pikiran ini nggak usah dikendalikan, teman-teman sekalian. Yang kita harus pay attention terhadap cuma nafas kita. Jadi ketika kita rokok dibilang. Jadi hanya dengan pay attention terhadap nafas. Jadi ketika nafas kita jadi lebih tenang, biasanya ntar tiba-tiba pikiran kita jadi lebih ringan. Jadi relax ya. Jadi kalau teman-teman misalkan masalah nggak selesai sih. Iya betul. Karena tapi kita feel better. Iya, karena itu namanya kita hidup itu kan pasti akan ada selalu ya energi. Betul. Tapi ketika kita feel better dalam menyelesaikan permasalahan menjadi lebih baik. Iya betul. Maksudnya. Makanya teman-teman harus mengatur ya mindsetnya, udah gitu cara berpikirnya, kemudian nafas pada saat menghadapi sesuatu hal yang berat itu akan membuat jadi lebih ringan intinya ya. Betul. Kita lanjut lagi untuk yang berikutnya, pertanyaan yang menarik dari ini NPK 42280 Ria Esa. Mas Ade, bagaimana caranya agar kita tidak malas untuk hidup sehat dan apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mempunyai perilaku hidup sehat? Nggak ada. Jawabannya hanya dengan pemahaman itu aja. Iya. Ya, karena ketika kita paham, akhirnya kita mau sholat 5 waktu. Ketika kita paham, akhirnya kita mau mandi 2 kali sehari. Jadi ketika kita paham, akhirnya kita mau olahraga setiap hari. Iya, jadikan itu landasan ya, Mas Ade. Iya, jadi fondasinya. bukan gimana caranya, tapi kita memang harus jadikan itu kan landasan ya. Kan tadi yang kita katakan tadi ya, kalau nggak punya pemahaman, akhirnya kita tergantung sama willpower. Gitu. Dan willpower hanya datang kalau energi level kita tinggi. Iya. Gitu. Padahal kita belum tentu energi levelnya selalu sustain selalu stabil. Betul, gitu ya. Betul. Oke, lanjut lagi 15420 kasih NPK-nya. Tips perut buncit. Oke, saya langsung aja ya. Jadi cara yang paling gampang. Yang ada di sini semua buncit semua nih. Baik. Jadi cara yang paling gampang adalah kenapa perut kita buncit kan karena cadangan makanan kita banyak. Nah, hampir sebagian besar yang kita masukin itu kalau makronutrisi itu kebanyakan karbohidrat pasti. Iya, betul. Jadi karbohidrat kalau kita masukin ke dalam mulut kita, misalnya kita makan nasi, masukin ke dalam mulut kita, dirubah jadi gula. Gulanya di dalam tubuh kita jadi naik apa turun, Mbak? Jadi naik. Naik. Nah, ketika gulanya naik, tubuh kita membuat satu kecerdasan untuk menurunkan gula darah itu. Jadi kelebihan gula itu tadi diturunkan. Siapa yang menurunkan? Yaitu pankreas kita melalui beta sel mengirim namanya hormon insulin. Dia ngambil kelebihan gula itu lalu dia taruh di cadangan makanan kita. Tempat cadangan makanan kita tuh yang paling utama ada di 2 tempat. Satu ada di liver, satu ada di otot. Nah, liver terbatas, otot nggak pernah dilatih. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah masih kebanyakan nih gulanya yang datang. Ya udah tinggal aja ke sana tuh toko sebelah, di sana diterima semuanya. Siapakah di sana? Adalah sisa lemak. Nah, makanya kenapa akhirnya semua larinya ke sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dari cerita saya yang sederhana ini, mungkin nggak kita bilang kita bikin interception? Artinya apa? Kalau saya rajin latihan otot, Mas Ade, berarti saya berarti punya dong begitu si gula sebelum ke lemak, dia kan mesti kulonuwun dulu ke otot kan. Lalu ototnya, iya nih masnya tadi, mbaknya tadi, kebetulan udah plank tadi dia udah push up, barusan aja udah push up dia ini apa. Akhirnya tadi si nasi atau si tepung terigu dan turunannya, mie, roti dan sebagainya, sebelum disimpan dalam sel lemak, kata ototnya, lo sini dulu, ini tadi dia baru habis plank. Sini dulu dia tadi baru habis ini. Nah ini yang teman-teman nggak sadar. Ngapain saya latihan otot, kenapa jadi hubungannya sama lemak? Jawabannya karena otot dia mengintercept proses terjadinya namanya de novo lipogenesis itu tadi. Karbo jadi lemak, nggak akan terjadi kalau diintercept sama si otot. Makanya kenapa saya bilang rajin latihan otot supaya punya penampungan tempat pembuangan sampah gula terbesar di badan kita. Is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangannya itu ada di otot kita. Makanya jadi nggak ada kerjaan iseng, ngangkat-ngangkat gini, iseng aja nggak ada kerjaan. Apa sih untungnya? Iya tadi baru habis makan Indomie, tadi baru habis makan bubur ayam, tadi baru habis makan apa. Itu yang teman-teman tanpa disadari, jadi bukan hanya semata-mata harus lari. Tapi dengan kita
ototnya kita kencengin, gitu ya? Iya, bahkan statis di tempat aja, misalnya mungkin cuma tadi wall sit kan, atau mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dulu permainan yang suka pegang dikencengin gitu. Oh iya, yang grab gitu ya. Yang grab gitu dia kencengin kan, begitu dia grab gini kencengin kan dia ngencengin apa? Ngencengin ini ada flexor sama extensor di sini dia kencengin. Apa yang dia bakar? Aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat adalah latihan beban. Nah, jadi kayak kita plank, Mbak pernah plank kan? Nah, waktu plank kerasa nggak di perut? Kerasa di bahu gak? Gemeter. Kerasa di tricep, kerasa, betul. Kerasa di pinggang, kerasa di bokong, di kaki, itu semua. Full semuanya, ototnya efektif ya? Betul. Nah, pertanyaan saya, bakar apa itu? Bakar gula. Iya. Nah, yang hebatnya abis plank Mbak ngerasa pegel, dia punya apa yang namanya? Itu yang disebut dengan namanya afterburn effect. Yeah. Jadi dia sampai 24 jam ke depan itu ototnya minta makan terus gitu, seolah-olah dalam tanda kutip. Jadi dia akan punya kesempatan untuk mengaktifasi si interception tadi. Interception itu artinya dia yang nahan. Ibarat nanti dia mau disimpan ke dalam sel lemak, ditahan entar dulu, ini mbaknya baru habis plank. Entar dulu. Gitu ya. Iya, jadi dia kasih ke ototnya terus. Nah, jadi otot itu jadi tempat glikogen atau tempat cadangan makanan yang ini. Dan yang lebih hebat dari semua teman-teman sekalian adalah permasalahan metabolic syndrome itu disebabkan karena terjadinya namanya sel tidak sensitif terhadap insulin. Nah, justru dengan rajin latihan otot, nggak perlu ngapa-ngapain, itu gulanya yang kelebihan tadi ditarik sama otot, jadi sponge dianya. Sehingga terjadi sensitivitas insulinnya menjadi lebih tinggi. Jadi kurang lebih itu teman-teman sekalian, itu sesuatu yang bisa dilakukan. Ya. Buat teman-teman sekali lagi, mungkin karena waktunya terbatas, saya terima kasih ya teman-teman. Itu ada Instagram saya ade_rai atau di YouTube di Dunia Aderai, mungkin bisa menambah teman-teman untuk bisa dapat informasi yang lebih panjang lagi ya. Nggak perlu di follow, nggak perlu di subscribe, pokoknya ditonton dan diaplikasikan aja, itu yang penting. Nah, itu intinya, diaplikasikan ya Mas Ade ya. Karena kalau nggak diaplikasikan percuma waktunya. Ini Mas Ade kasih informasi sekian banyak dan juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi yang penting dalam hal ini penyampaian yang tadi disampaikan ya, tujuannya kita sebagai Permata Bankers untuk mencapai sukses atau tubuh yang sehat, semuanya itu dari diri sendiri, dari mindset dan juga nafas ya. Itu pengaturan nafas itu paling penting juga untuk menjaga kesustainablean diri kita dalam healthy life ya. No commitment, no healthy life. Jadi kalau misalnya mau sehat, gimana caranya biar saya nggak mager? Ya nggak ada, memang harus berkomitmen ya. Jadi teman-teman tolong berkomitmen dulu apa yang melakukan dan juga membuat hidup kita lebih baik, better dalam sisi kesehatan maupun dalam sisi karir kita. Oke, dari sini saya Nuki Al-Sahid mengakhiri sesi sore hari ini ya, sangat bermanfaat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ade nih, terima kasih untuk hadirnya. Langsung loh beliau nyetir sendiri dari Bandung ke sini, cantik buat beliau mah. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, tadi seperti yang Mas Ade sampaikan ya, informasinya sangat banyak banget yang bisa diperoleh dan juga diaplikasikan oleh teman-teman. Semoga menunjang dalam kehidupan sehat kita sebagai Permata Bankers ke depannya lebih baik lagi. Oke, salam sehat untuk Permata Bankers semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.
Recording stopped.